Pagi harinya setelah penyerangan monster semalam yang sangat mengedankan sekali, Victor dan Jade menjaga kambing yang telah mereka selamatkan. Namun Jade merasa tidak tenang dan terus memikirkan Boy dan juga ibu Kenny. Dan mereka tidak tahu ibu Kenny telah meninggal. Oleh karena itu Jade pergi ke kandang untuk memastikannya. Dan ya, tentu saja di sini Jade sangat amat terkejut melihat mayat dari ibu Kenny yang sangat amat mengenaskan dengan kondisi perut yang telah dimakan oleh monster itu. Dan Jade melihat Boy yang diikat dalam kondisi baik-baik saja dan Jade pun melepaskannya. Tentu saja Jade merasa aneh karena monster itu tidak memakan Boy. Sedangkan Boy merasa sangat amat sedih karena tak bisa menolong ibu Kenny. Di lain sisi, Sarah pergi ke klinik. Namun Christy yang melihatnya merasa tidak suka dan meminta pada Sarah untuk pergi. Namun tujuan Sarah datang ke sini untuk mengatakan ibu Kenny telah meninggal. Christy pun sangat terkejut dan seolah tidak percaya, dikarenakan tempat dari Christy sangat jauh dengan desa, sehingga Christy tak tahu dengan kejadian semalam. Sementara itu, Jade dan Boy membawa mayat ibu Kenny menggunakan sebuah gerobak. Hal itu membuat semua orang yang melihatnya semakin putus asa. Ditambah lagi sekarang mereka kesulitan untuk mendapat makanan. Dan mereka akan menyimpan mayatnya di gereja untuk sementara waktu. Dikarenakan sekarang ini salju mulai turun. Boy ingin ibu Kenny dimakamkan bersama dengan suaminya yang telah lebih dulu meninggal. Di sini Jade bertanya jika Boy dan ibu Kenny ada di kandang, kenapa hanya ibu Kenny yang dimakan oleh monster itu? Namun tentu saja Boy pun tidak tahu. Dan makhluk itu malah memaksa Boy untuk melihat ibu Kenny yang dimakan oleh mereka. Mungkin saja alasan makhluk itu tidak memakan Boy, agar Boy menjadi sangat frustasi, dan membuat mereka menyerah untuk pergi dari kota ini. Atau mungkin juga karena di dalam tubuh Boy terdapat sesuatu, yang membuat makhluk itu tak berani untuk memakan Boy. Dan semua orang melihat Boy dengan tatapan bertanya-tanya, karena mereka juga merasa aneh kenapa Boy tidak dimakan oleh makhluk itu. Dan hal semacam ini baru pertama kali terjadi. Donna pun yang penasaran bertanya pada Boy apa yang telah terjadi. Di sini Boy menjelaskan semuanya pada Donna tentang kejadian semalam, di mana makhluk itu sengaja melepaskan hewan ternak hanya untuk mengalihkan perhatian, yang membuat Boy merasa tertekan. Tentu Donna sangat kesal pada Boy, karena Boy lebih mementingkan hewan ternak daripada nyawa manusia. Namun Boy tak punya pilihan lain karena hewan itu sangat penting bagi mereka. Dan Boy sangat kesal pada Donna, karena sebelumnya Donna ingin memotong hewan untuk mereka makan. Namun sekarang Donna mengatakan seolah hewan itu tidak penting. Dan Boy akan melakukan apapun untuk tempat ini agar tetap aman. Sementara Ethan yang sangat dekat dengan ibu Kenny merasa sangat sedih dengan meninggalnya ibu Kenny. Tak lama Victor datang untuk mengambil barang-barangnya karena akan pergi ke suatu tempat. Dan Victor merasa sangat kesal dengan kematian ibu Kenny yang sangat baik padanya. She's dead, Ethan! People die here! Di lain tempat, Alice pun sangat khawatir pada Fatima yang sekarang sedang hamil. Karena Fatima terus muntah bahkan sering mengunci kamarnya. Dan Fatima sangat terkejut karena giginya mulai copot dengan sangat mudah. Hal itu membuat Alice semakin tidak tenang dan mengajak Fatima untuk bertemu dengan Christy. Namun di sini hanya ada Meryl dan mengatakan sekarang ini Christy ada di desa karena ibu Kenny telah meninggal. Dan karena Mary pun sama seorang perawat, dia pun akan melihat kondisi dari Fatima. Dan ternyata selama 4 hari Fatima tidak tidur, bahkan tidak makan sama sekali. Dikarenakan setiap mencium bau makanan membuatnya merasa sangat mual. Dan Meryl meminta pada Alice untuk menjaga Fatima dengan baik. Buatlah Fatima senyaman mungkin, agar bayi dalam kandungannya tetap sehat. Kemudian mereka pun kembali ke rumah koloni. Dan Fatima meminta Alice untuk pergi melihat ayahnya, yang pastinya sekarang ini merasa sangat amat bersalah. Kemudian Fatima melihat warga koloni yang mencoba merubah tanaman yang busuk menjadi kompos. Dan saat sendirian Fatima mencium tanaman busuk itu. Namun anehnya Fatima tidak merasa bau dengan tanaman itu. Bahkan Fatima mencoba untuk memakannya. Dan ternyata rasanya sangatlah enak. Fatima pun yang tak makan selama 4 hari kini dapat makan dengan sangat nikmat. Sementara itu Kenny belum tahu kalau sekarang ibunya telah meninggal. Dan sekarang Kenny menjadi anak yatim piatu. Kemudian Kenny pergi keluar dan melihat Jim yang menemukan banyak sekali sayuran segar, seolah ada yang telah menanamnya. Hal itu membuat mereka sangat senang karena makanan ini akan cukup untuk warga desa. Ditambah lagi di sini ada sebuah danau yang mungkin saja terdapat ikan di dalamnya. Di lain sisi, Christy berusaha membuat Boy tenang
dan mengatakan kematian Ibu Kenny bukanlah salah Boy, karena Boy telah melakukan hal yang terbaik dan tidak akan ada yang menyalahkan Boy. Tak lama Kenny dan Jim telah kembali dengan membawa sebagian sayuran itu. Jim mengatakan di sana masih banyak sayuran untuk mereka ambil. Namun di sini Kenny merasa bingung kenapa semua orang melihatnya. Dengan perasaan yang sedih, Boy pun mengatakan ibumu telah meninggal. Tentu saja hal itu membuat Kenny merasa sangat amat terpukul. Kenny mengatakan pada Christy dirinya butuh waktu untuk sendiri. Christy bilang pada Kenny sekarang ibumu ada di gereja. Namun Kenny belum siap untuk melihatnya. Apalagi kondisi dari sang ibu akan sangat mengenaskan. Sehingga Kenny meminta pada Christy untuk membuat ibunya jauh lebih baik sebelum Kenny melihatnya. Thank you. Dan ya, tiba-tiba saja radionya berbunyi. Hal itu membuat Kenny semakin kesal karena lagunya seolah mengejek Kenny. Alhasil Kenny pun menghancurkan radio itu. Namun tanpa Kenny sadari radio itu berbunyi, pertanda akan ada yang datang lagi ke desa ini. Sementara itu Jim pulang ke rumah, namun Julie merasa kesal pada ayahnya. Karena semalam Ethan hampir saja mati, dan Julie telah menerima kalau ibunya mungkin saja telah meninggal. Namun Jim sangat yakin Tabitha masih hidup dan ada di suatu tempat. Julie tidak suka ayahnya terus mencari Tabitha dan harus meninggalkan Ethan dengannya. Karena Julie tak bisa menggantikan ibunya untuk menjaga Ethan. Di lain tempat, Christy pergi ke gereja dan melihat Jed yang sedang menjaga mayat ibu Kenny. Karena ibu Kenny sangat baik padanya dan Jed sangat amat kehilangan. Christy mengatakan Kenny memintanya untuk membuat mayat ibunya dalam kondisi menjadi lebih baik. Dan Christy meminta pada Jed untuk membantunya. Tentu saja dengan senang hati Jed akan membantu Christy. Tak lama Sarah pun datang dan menyerahkan pakaian milik ibu Kenny pada Christy. Di mana ibu Kenny sangat suka dengan pakaian itu. Bahkan ibu Kenny pernah bilang jika berhasil keluar dari sini, maka ibu Kenny akan memakai pakaian itu. Dan karena sekarang hal itu tidak mungkin terjadi, Sarah pun berpikir lebih baik ibu Kenny dimakamkan dengan memakai pakaian itu. Sementara itu Kenny mengisi botol dengan alkohol. Tak lama Boy pun datang dan bertanya untuk apa semua alkohol itu. Kenny mengatakan akan membakar makhluk itu dalam goa yang mungkin saja menjadi sarang dari makhluk itu. Boy pun yang ingin menebus kesalahannya akan ikut dengan Kenny. Kemudian Kenny dan Boy menyiapkan semuanya. Namun sebelum masuk, Boy mengatakan kalau ibumu pernah bilang padanya dalam bahasa Mandarin. Namun Boy tidak tahu apa artinya. Sehingga Boy terus mengingatnya untuk disampaikan pada Kenny. Tentu saja Kenny pun tahu apa artinya, di mana ibunya meminta pada Boy untuk menjaga Kenny. Tentu saja hal itu membuat Kenny sangat sedih dan membatalkan niatnya untuk masuk ke dalam goa itu. Sementara Jed dan Christy telah selesai membuat ibu Kenny menjadi lebih baik. Dan sekarang ibu Kenny terlihat mati secara normal, bukan dimakan oleh makhluk itu. Tak lama Kenny dan Boy pun datang. Dengan perasaan yang sedih, Kenny pun menghampiri mayat ibunya. Di sini Kenny mencoba tetap tegar, meskipun dalam hatinya merasakan sedih yang sangat amat mendalam. Sementara itu di tempat yang berbeda, Tabitha terbangun di rumah ayah Victor yang bernama Henry. Namun di sini Henry mengarahkan pistolnya pada Tabitha. Itu karena Henry belum percaya pada Tabitha sehingga dia pun tetap waspada. Kemudian Henry mengatakan tiba-tiba saja Tabitha pingsan di depan rumahnya dan bertanya kenapa kotak makan milik Victor ada pada Tabitha. Tabitha menjelaskan dirinya serta keluarganya terjebak di sebuah desa aneh karena siapapun yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali lagi. Dan di sanalah Tabitha bertemu dengan Victor. Namun Henry tidak percaya, karena apa yang dikatakan Tabitha seperti sebuah dongeng. Tabitha mengatakan kalau Victor masih hidup, dan sampai sekarang masih terjebak di sana. Namun ya tetap saja Henry pun tidak percaya. Bahkan dia telah menelepon polisi untuk datang. Tentu Tabitha tidak ingin ditangkap oleh polisi, karena polisi tidak akan percaya padanya, dan berpikir kalau Tabitha sudah gila. Dan tentu Tabitha akan dibawa ke rumah sakit jiwa. I know how to prove I'm not lying. Untuk membuktikannya, Tabitha meminta pada Henry mencari beritanya. Dan Henry pun menemukan sebuah artikel tentang keluarga Tabitha yang telah menghilang. Namun Henry belum percaya dan berpikir mungkin saja beritanya palsu. Kemudian Henry bertanya bagaimana caranya Tabitha pergi dari desa itu. Tabitha bilang mungkin saja dengan menolong anak yang ada di menara itu, Tabitha bisa keluar dari sana. Hal itu membuat Henry teringat akan sesuatu dan mulai percaya pada Tabitha. Tak lama polisi pun datang. Namun Henry berubah pikiran dan meminta pada polisi untuk pergi karena Henry telah salah membuat laporan. Kemudian Henry mengatakan pistol ini Henry beli
sekitar 40 tahun yang lalu, di saat keluarganya menghilang. Itu artinya sekarang umur dari Victor sekitar 50 tahun. Dan alasan kenapa Victor terlihat tua dari ayahnya, mungkin saja karena Victor sering frustasi, karena terjebak di desa yang sangat amat mengedankan sekali. Dan Henry menjelaskan sebelum istrinya menghilang, istrinya seringkali mendengar suara anak kecil yang meminta tolong padanya, di mana anak itu dikurung dalam sebuah menara. Oleh karena itu, saat Tabitha mengatakan hal yang sama, Henry pun mulai percaya pada Tabitha. Kemudian Henry menunjukkan kamar anaknya, yang terdapat gambar yang dibuat oleh Victor. Henry sengaja menyimpannya karena bagi Henry kedua anaknya adalah segalanya, dan ingin memastikan kalau Tabitha tidak berbohong. Tabitha bilang semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Dan Henry berpikir alasan Tabitha datang ke sini untuk sesuatu yang telah Henry simpan dalam basementnya. The reason I was sent here. Henry mengatakan saat masih muda, Henry bersama istrinya pecandu narkoboy dan sering hidup di jalanan. Namun mereka meninggalkan semua itu saat istrinya mengandung Victor. Namun di saat umur mereka 30 tahun, Henry bersama istrinya kembali menggunakan barang haram itu untuk mengenang masa muda mereka. Semenjak saat itu, ibu Victor melihat dan mendengar anak kecil itu. Dan ibu Victor hobi melukis sehingga sering melukis apa yang dilihatnya. Ibu Victor sempat mengatakan ada seorang anak kecil yang dikurung dalam menara, namun tidak tahu menara itu ada di mana. Dan saat sampai di tempat itu, tak ada satupun yang dapat pergi. Ibu Victor sempat berpikir kalau dirinya orang terpilih untuk menolong anak itu. Namun ternyata Ibu Victor telah gagal, dan sekarang tugas itu menjadi milik Tabitha. Karena ternyata semua lukisan yang ada di sana terhubung dengan desa itu, dan tentu merupakan sebuah petunjuk untuk kita semua. Seperti lukisan anak yang pernah Tabitha lihat, ada juga lukisan restoran tempat mereka makan. Sebuah menara tempat Tabitha didorong oleh anak berbaju putih. Lukisan tentara yang pernah Jed lihat sebelumnya. Ada juga lukisan dari gereja yang entah kenapa mengeluarkan sebuah cahaya. Bahkan di sana juga ada lukisan dari anak berbaju putih. Dan bukan hanya itu saja, di sini juga terdapat banyak lukisan yang mungkin saja akan terjadi pada desa itu. Yang pertama, lukisan anak perempuan yang kepalanya menempel. Dan lukisan hutan yang terdapat sebuah danau, di mana tempat itu baru saja ditemukan oleh Jim, yang nantinya mungkin akan menjadi tempat yang sangat penting. Di sana juga ada lukisan dari anak yang sedang bermain. Mungkin saja anak inilah yang harus diselamatkan. Dan ada 3 lukisan seorang bangsawan yang mungkin saja nantinya akan muncul. Ada juga lukisan dari monster mata 1 yang menyerang atau menahan anak-anak itu. Dan ada lukisan pohon dengan lubang di tengahnya, di mana pohon itu pernah ditemukan oleh Boy dan juga Victor. Bahkan Boy dan Sarah pun pernah masuk ke dalam sana. Dan ya, saking banyaknya lukisan di tempat ini membuat saya menjadi pusing. Namun yang pasti semua lukisan ini merupakan sebuah petunjuk untuk Tabitha. Bahkan mungkin saja dengan lukisan ini, Tabitha pun dapat menyelamatkan mereka semua. She could see. How did you? But Sementara itu mereka mengadakan upacara pemakaman Ibu Kenny. Dan Ethan memberikan selimut yang pernah Ibu Kenny berikan padanya untuk menutupi mayatnya. Mereka pun merasa sangat amat kehilangan karena Ibu Kenny orang yang sangat baik. they couldn't win. She said they were holding on to. They held. Setelah selesai mereka pun pulang. Dan Alice bertanya kabar dari ayahnya. Namun Boy meminta bantuan pada Alice untuk menangkap makhluk itu hidup-hidup. Sedangkan Ethan dan Julie pergi ke kandang untuk melihat hewan ternak. Dan di sini Jim yang sendirian di rumah mendengar telepon yang berbunyi. Hal itu sempat membuat Jim sangat terkejut. Karena penasaran, Jim mengangkat telepon itu. Dan tanpa diduga ternyata yang bicara pada Jim adalah anak pertamanya, yaitu Thomas, yang telah meninggal. Sontak saja Jim pun sangat amat terkejut. Hello. Dad, it's Thomas. Tentu Jim tidak percaya pada orang ini karena anaknya telah lama meninggal. Mungkin saja orang ini adalah pengamat yang tahu segalanya tentang Jim, sehingga dia menyamar menjadi anaknya. Dan Thomas mengatakan agar tidak membiarkan Julie dan Ethan bermain di luar saat menjelang malam. Sontak saja hal itu membuat Jim sangat panik dan langsung pergi mencari anaknya sebelum malam datang. Watching Julie and Ethan. You shouldn't let them play outside so close to dark. Daddy, are you there? Jim berhasil menemukan kedua anaknya di kandang yang sedang memberi makan kambing. Kemudian Boy bertanya kenapa Jim terlihat sangat cemas. Jim menjawab kalau keadaan di sini semakin memburuk. Tentu saja Boy pun merasa heran karena Jim tidak menjelaskan apa maksudnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Tabitha tidak tidur semalaman karena menghabiskan waktunya untuk melihat lukisan milik Ibu Victor. Henry mengatakan istrinya sering mengatakan untuk menolong seorang anak di menara.
Tabitha mengatakan mungkin saja menara itu adalah sebuah mercusuar yang ada di desa itu. Namun tak lama Tabitha mendengar suara botol dan langsung melihatnya. Miranda was an artist. Di sini Henry menunjukkan pohon botol yang dibuat oleh istrinya, di mana sang istri sangat menyukai pohon botol, sehingga dia pun membuatnya di tempat yang lain. Tentu saja Tabitha sangat terkejut, karena pohon botol ini juga ada di desa itu. Namun bedanya pohon botol ini tak punya lubang di tengahnya. Henry mengatakan masih ada pohon botol lain yang dibuat oleh istrinya. Dan pohon botol pertama yang dibuat oleh istrinya ada di taman. Mungkin saja pohon botol itu ada lubangnya. Karena di sanalah istrinya pertama kali melihat semua hal aneh yang telah merubah hidupnya. Mendengar hal itu, Tabitha ingin Henry mengantarnya ke sana. 30-40 minutes. Okay, you need to take me there right now. Gonna do either of us any good if you end up back. Kembali ke desa terkutuk. Sambil membawa sebuah sekop, Victor melihat peta yang dibuat olehnya untuk menggali tanah tempat di mana Victor menyimpan barangnya. Sementara itu, Sarah sedang memperbaiki boneka keramik miliknya yang telah hancur. Namun tak lama Victor datang. Dan ternyata yang Victor ambil dalam tanah itu adalah sebuah koper besar. Dan Victor membawanya ke tempat Sarah. Victor bertanya apakah Sarah punya spray besar. Karena Victor ingin membuat sebuah benteng sebelum bicara dengan Sarah. Di lain sisi, Fatima melihat warga koloni sedang makan daging sapi. Namun tentu hal itu membuat Fatima merasa mual. Sehingga Fatima pergi keluar dan mengambil tanaman busuk untuk dimakan. Karena bagi Fatima sayuran busuk itu sangat amat nikmat daripada daging sapi. Namun tak lama Lily melihatnya. Tentu hal itu membuat Fatima menjadi panik dan langsung pergi ke kamarnya. Di sini Lily ingin bicara dengan Fatima, namun Fatima merasa malu. Lily mengatakan saat dia pertama kali hamil dirinya sering menjilati cangkang telur. Hal itu Lily katakan untuk membuat Fatima tenang, agar tidak merasa tindakan dari Fatima sangat aneh. Mendengar hal itu, Fatima membuka pintunya. Lily mengatakan kebiasaan aneh itu akan menghilang dengan sendirinya, jadi Fatima tidak perlu cemas. Namun Fatima merasa takut, karena malah hamil di tempat yang sangat amat mengedankan sekali. Padahal sebelum terjebak di sini, dokter mengatakan kalau Fatima tidak akan punya anak karena mandul. Dan sekarang tiba-tiba saja dirinya hamil. Fatima pun berpikir anaknya bukanlah manusia, karena malah suka dengan makanan busuk. Dan Fatima tak berani untuk mengatakan pada yang lain, karena takutnya mereka berpikir kalau anaknya adalah monster. Kemudian Lily mengambil kartu tarot untuk membantu Fatima, di mana kartu ini sangat penting baginya. Karena kartu tarot ini memberitahu tentang kankernya dan juga tentang tempat ini. Kemudian Lily mengocok kartunya, namun tiba-tiba... Dan ya, tiba-tiba saja seekor burung gagak masuk ke rumah koloni. Dan hal itu membuat mereka sangat terkejut termasuk dengan Elgin. Karena burung gagak itu mati di depan matanya setelah menabrak tembok. Sementara itu, Boy mengatakan pada Alice, kali ini kita harus melawan makhluk itu dan menangkapnya. Namun Alice tak yakin karena makhluk itu sangat berbahaya. Tak lama Donna pun datang. Boy mengatakan pada Donna kalau dia akan menangkap makhluk itu hidup-hidup. Di mana Boy ingin membuat makhluk itu berbicara untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tempat ini. Namun ya tentu saja Donna tidak setuju. Karena rencana gila dari Boy sangat amat berbahaya. Di mana mereka pernah menembak makhluk itu dengan shotgun. Namun makhluk itu tidak terluka sama sekali. Apalagi sekarang Boy berniat ingin menangkapnya hidup-hidup. Tentu saja hal itu tindakan yang sangat bodoh. Karena Donna tidak ingin kehilangan orang lagi akibat rencana yang tidak masuk akal. Sementara itu, Kenny bersama yang lainnya kembali datang ke tempat sebelumnya untuk mengambil lebih banyak makanan. Jed berpikir mungkin saja patung ini merupakan sebuah jimat yang sama dengan jimat milik mereka. Dan Jed merasakan ada yang aneh dengan tempat ini. Kemudian Jed pergi untuk kencing. Namun Jed melihat batu merah yang mirip dengan darah. Tak lama Jed melihat seorang pria dengan matanya tertusuk dan menempel di pohon. Jed berpikir mungkin saja orang ini sudah mati. Namun tiba-tiba... Dan ya, ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Namun hal itu juga merupakan sebuah petunjuk bagi Jed. Karena kita tahu kalau Jed sering melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Hal itu membuat Jed sangat cemas dan berniat akan pulang. Namun Kenny melarangnya karena mereka tidak akan sempat untuk pulang. Karena dibutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke desa. Namun Jed tidak peduli. Dan sangat yakin akan sampai ke desa jika berlari.
Dan ya, Christy yang mencoba untuk mengejar Jade membuat kakinya malah terkena jebakan hewan. Mereka sangat panik dan mencoba untuk melepaskan jebakan itu. Namun karena jebakan itu sudah lama membuat jebakannya malah rusak. Alhasil Kenny mencoba membukanya menggunakan sebuah kayu. Namun ternyata jebakan itu sangat kuat. Tak lama Jade menemukan sebuah besi yang digunakan untuk mengikat patung itu. Meskipun si botak melarangnya, namun Jade tidak peduli. Sehingga Jade langsung mengambilnya untuk melepaskan jebakan itu. Ready? Okay, here we go. Okay. Dan ya, untung saja mereka berhasil melepaskannya. Namun tak lama Jade melihat pria yang tadi sedang minum darah menggunakan tengkorak manusia. Bahkan orang itu menawarkannya pada Jade. Tapi untungnya Christy memanggil Jade, yang membuat orang itu pun menghilang. Dan mereka bergegas pergi karena tak lama lagi malam akan datang. Let's get her back to camp. Sementara itu, Ethan bertanya jika ibunya telah mati, siapa yang akan mengubur mayatnya. Dan mungkin sekarang ibunya hanya tinggal tulang. Namun Jim yang tidak suka malah membentak Ethan, yang membuat Ethan langsung pergi. Namun tak lama telepon itu kembali berdering. Namun kali ini Jim tidak ingin mengangkatnya. Sementara di gereja, Boy akan tetap pada rencananya untuk menangkap makhluk itu. Sehingga Boy membuat perangkap untuk menangkapnya. Tak lama hantu Bapak Country datang dan mengatakan rencana ini bukan rencana yang baik untuk Boy lakukan. Karena sekarang makhluk itu sangat pintar dan ingin membuat Boy menjadi sangat frustasi. Sehingga Boy akan melakukan tindakan bodoh. Dan mungkin saja tindakan bodoh dari Boy akan ada korban lagi. Seperti yang menimpa pada ibu Kenny. Namun Boy akan tetap melakukannya. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Sementara itu Renal sangat terkejut melihat serangga yang sebelumnya pernah dia lihat. Hey. Dan ya, ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi. Tujuan Boy datang ke sini untuk bertukar tempat dengan Randall. Di mana malam ini Boy akan tidur di bis, sedangkan Randall akan tidur di kantornya. Karena Boy ingin memantau makhluk itu untuk menangkapnya. Kembali pada Tabitha. Di sini mereka dalam perjalanan untuk melihat pohon botol yang ada di taman. Namun Tabitha menemukan sebuah gelang yang tidak asing lagi. Ternyata Tabitha pernah membuat gelang itu untuk Jim, namun Jim malah menghilangkannya. Dan anehnya ketika terjebak di tempat itu, Tabitha menemukannya. Namun sekarang gelang ini pun ada pada Henry. Tentu saja Tabitha merasa aneh dan bertanya dari mana Henry mendapatkan gelang ini. Henry bilang kalau sang istri yang telah membuat gelang itu untuknya. Tentu saja Tabitha merasa sedih dan berpikir mungkin saja masih ada di desa itu. Dan ini semua hanyalah sebuah ilusi. Hal itu membuat Tabitha tidak percaya pada Henry dan ingin pergi. Namun Henry melarangnya karena pohon botol itu sudah dekat. Dan Henry tanpa sengaja malah menginjak gas. No. Tak lama mereka dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan bersama dengan seorang polisi. Namun dalam perjalanan tiba-tiba saja mobilnya berhenti. Sang supir mengatakan kalau ada pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. Tabitha pun yang melihatnya sangat amat terkejut. Karena hal ini merupakan awal bagaimana seseorang terjebak di desa itu. Oh my god. Di sini sang supir mencoba untuk meminta bantuan. Namun sayang radionya tidak dapat terhubung. Dan polisi merasa aneh karena tidak ada satupun mobil yang melintas. Padahal jalan ini tidak pernah sepi. Tabitha semakin amat terkejut saat melihat gerombolan burung gagak yang terbang di atas mereka. Hal itu membuat Tabitha kembali teringat saat pertama kali terjebak. Dan tentu Tabitha sadar kalau mereka akan masuk ke dalam perangkap makhluk itu. Sehingga Tabitha mencoba untuk menjelaskannya pada polisi. Namun polisi menyuruh Tabitha untuk masuk ke dalam mobil. It's not gonna work. Sementara itu saat Ethan melihat gambar tak lama telepon berbunyi. Karena penasaran Ethan pun mengangkat teleponnya. Dan tentu saja orang itu adalah Thomas. Di mana Thomas mengatakan sekarang ini ibumu sedang ada dalam ambulan. Dan Ethan harus menolongnya. Namun tak lama Jim datang dan merebut teleponnya. Jim meminta pada Thomas jangan pernah mengganggu anaknya. Namun Thomas mengatakan kalau Ethan dan Julie bukan lagi anakmu. But they're not your children anymore. Jim yang kesal mencabut telepon itu. Namun ternyata teleponnya tidak ada kabelnya. Jim bertanya pada Ethan, Thomas berkata apa? Ethan mengatakan kalau saat ini ibunya ada di mobil ambulan dan mereka harus menolongnya. Sementara itu di rumah koloni, mereka membersihkan darah burung yang sebelumnya masuk ke dalam rumah. Dan hal itu membuat Elgin masih merasa takut, sehingga Donna mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan Fatima diperiksa oleh Mary.
Dan sekarang keadaan dari Fatima mulai membaik. Itu karena Fatima sudah bisa makan. Namun Fatima tidak mengatakan pada Mary kalau dirinya sangat suka dengan makanan busuk. Sementara itu Sarah memberikan spray pada Victor untuk membuat sebuah benteng. Namun Sarah masih bingung apa yang akan Victor lakukan. Victor mengatakan ketika dirinya masih kecil, sang ibu mencoba untuk menolong semua orang namun ibunya gagal. Dan hal itu membuat ibunya meninggal bersama dengan yang lainnya. Dan sekarang Victor kembali mencoba untuk mengingat semuanya. Karena sangat banyak yang telah berubah di tempat ini. Bahkan selama Victor ada di sini, tidak pernah ada salju yang turun seperti sekarang ini. Dan sebelum pergi, ibunya meminta pada Victor dan juga adiknya untuk menunggu di ruang bawah tanah. Namun sang adik yang sangat takut malah pergi untuk menyusul ibunya, sedangkan Victor tetap menunggu. Namun pagi harinya ketika Victor keluar, dia pun sangat terkejut melihat semua orang telah meninggal. Dan di hari itulah pertama kali Victor bertemu dengan anak berbaju putih. Tentu Sarah sangat terkejut, karena Sarah juga pernah melihat anak itu. Namun Victor tak bisa menguburkan mayat semua orang, dan anak itu menyuruh Victor untuk mengubur benda berharga mereka. Dan sekarang benda itu ada di koper ini. Mungkin dengan adanya benda ini Victor dapat ingat semuanya. Dan ternyata benar saja saat Victor menyentuh benda itu, Victor kembali ingat benda itu milik siapa dan apa yang terjadi pada orang itu. Namun Victor sangat panik karena di kopernya tidak ada benda milik seorang pria bernama Christopher. Victor pun mencoba untuk mengingatnya. Namun hal itu membuatnya semakin tidak tenang. Dan ternyata benda milik Christopher itu adalah boneka yang sering dilihat oleh Jade, di mana boneka itu bernama Jasper. Dan Christopher orang yang sangat menyenangkan, dan dia sangat sayang pada Jasper. Namun semua itu berubah saat dia melihat sebuah simbol aneh, di mana Christopher sering menghabiskan waktunya sendirian. Bahkan Victor pernah melihat Christopher berbicara dengan Jasper. Dan yang lebih anehnya lagi, Jasper dapat berbicara. Hal itu pun membuat Victor sangat amat yakin kalau Christopher tahu segalanya apa yang terjadi pada tempat ini. Sementara ambulan Tabitha memutar jalan dan sudah ada di hutan. Namun sang supir berniat akan kembali karena mereka tidak tahu sekarang ini ada di mana. Namun tentu Tabitha melarangnya karena tak jauh dari sini akan ada desa. Tabitha pun mengatakan tempat ini sangat berbahaya, di mana makhluk itu akan menyerang kita. Namun tentu saja mereka pun tidak tahu apa maksudnya dan beranggapan kalau Tabitha sedang berhalusinasi. It's not safe to stop out here once it gets dark. To keep going forward, please. Sementara di hutan mereka tidur di gubuk yang sama. Di sini kondisi dari Christy mulai membaik, meskipun kakinya sempat terkena jebakan hewan. Dan Christy melihat Kenny yang tidak bisa tidur. Christy pun mengatakan kalau Kenny tidak sendiri, karena Kenny punya banyak teman. Kenny bilang sekarang ini keadaan telah berubah, karena apa yang selama ini Kenny perjuangkan yaitu ibunya telah meninggal, dan Kenny tak tahu lagi harus melakukan apa. Kemudian Jade mengatakan bahwa dia melihat seorang pria yang sangat menakutkan. Bahkan dia sering melihat anak kecil dan juga simbol aneh. Saat Jade menunjukkan simbol itu pada ibu Kenny, ibu Kenny pun memberikan buku yang berisi banyak simbol yang sama. Namun tak lama ada yang mengetuk gubuk itu. Mungkin saja makhluk itu mencoba untuk masuk. Sementara Boy bersama dengan Renal ada di bis untuk mengawasi makhluk itu. Dan di sini Renal pun ingin membantu Boy, karena ada yang lebih buruk di tempat ini daripada kematian. Sehingga Renal ingin pergi dari tempat ini. Namun Renal merasa ada yang aneh, karena sampai sekarang tak ada satupun dari makhluk itu yang datang. Di mana Renal sudah tahu dengan kegiatan makhluk itu setiap malamnya. Seperti perempuan yang sering mengetuk pintu mobil, dan ada juga yang menunggu dari kejauhan. Tentu saja alasan makhluk itu tidak muncul, karena mereka tahu kalau ambulannya sudah datang. Tabitha menyuruh sang supir untuk tetap berjalan apapun yang terjadi. Randall dan Boy yang melihat ambulan itu menyuruh untuk berhenti. Ethan pun berpikir kalau ibunya ada di ambulan itu, sehingga Ethan langsung mengejarnya. Namun untungnya Boy dan Jim berhasil menangkap Ethan. Tak lama supir ambulan melihat seorang wanita yang tidur di tengah jalan. Namun Tabitha yang tahu mengatakan kalau itu bukanlah manusia, dan menyuruh pada mereka jangan pernah membuka pintunya. Namun tentu saja Polwan tidak percaya. Sehingga polisi terpaksa memborgol Tabitha, dan kedua perawat berniat untuk menolong wanita itu. Namun tiba-tiba dan ya mengata mamam. Tentu saja makhluk itu dapat dengan mudah membunuh mereka. Dan sekarang polisi pun percaya pada Tabitha, dan dia pun mencoba untuk menembaknya. Namun ya tentu saja hal itu tidak ada gunanya.
Hal itu membuat polisi sangat amat ketakutan. Ditambah lagi para makhluk yang lain mulai berdatangan, sehingga dia pun langsung pergi meninggalkan Tabitha dan juga Henry. Ethan mengatakan kalau ibunya ada di ambulan itu, dan kita harus menolongnya. Jim pun yang percaya pada anaknya langsung pergi, bersama dengan Boy dan juga Randall. Sedangkan Ethan dan Julie akan tetap menunggu. Dan ya, tentu saja baik Jim ataupun Tabitha merasa sangat senang, karena mereka dapat bertemu kembali. Tabitha meminta pada Jim untuk menolongnya. Namun masalahnya sekarang ini tangan Tabitha diborgol. Dan karena kuncinya dibawa pergi oleh polisi, Randall pun akan mencari alat untuk melepaskan borgolnya. Sementara itu di rumah koloni, lonceng dibunyikan sebagai tanda peringatan agar tetap waspada, karena sekarang makhluk itu ada di luar. Dan ternyata para makhluk itu sedang mengejar polisi yang pergi ke rumah koloni. Dan tanpa disengaja polisi itu malah menembak ke dalam rumah yang membuat Rita terkena tembakan itu. Dan polisi meminta tolong pada mereka untuk membuka pintunya. Awalnya mereka merasa ragu untuk membukanya. Namun Clara yang kasihan langsung membuka pintunya. Dan polisi itu menyadari telah menembak seseorang. Sehingga dia mencoba untuk menghampirinya. Namun Donna yang marah menyuruhnya untuk menjauh. Karena Mary sedang berusaha untuk menolongnya. Sementara itu Randall yang mengambil alat di dalam bis. Dia pun kembali melihat serangga yang sama. Namun Randall menghiraukannya karena harus menolong Tabitha. Akan tetapi makhluk itu telah menghadangnya. Dan Randall yang melihat Boy langsung melemparkan alatnya. Namun sialnya ketika Randall akan kembali ke bis, serangga itu kembali datang dan langsung menyerangnya. Kemudian Boy memberikan perkakas itu kepada Jim. Dan Boy akan menjalankan mobilnya supaya makhluk itu tidak mengejar mereka. Namun sialnya kuncinya tidak ada. Dan ternyata makhluk itu telah memegang kuncinya. Dan lagi-lagi makhluk itu pun tidak akan menyerang Boy, tapi ingin memberikan kuncinya pada Boy. Namun sebagai gantinya makhluk itu akan memakan Randall. Tentu saja hal itu merupakan pilihan yang sulit. Namun Boy lebih memilih mengambil kuncinya untuk menyelamatkan lebih banyak orang daripada hanya satu orang. Sementara itu Mary pun berusaha untuk menolong Rita dengan mengeluarkan pelurunya. Di saat yang sama Boy pun datang ke rumah koloni. Dan tentu saja mereka pun yang melihat Tabitha merasa sangat terkejut. Karena tadinya mereka berpikir Tabitha telah meninggal. Dan polisi meminta maaf pada Tabitha sambil melepaskan borgolnya. Dan Boy bertanya apa yang terjadi. Di tempat yang sama Lily mengatakan mungkin saja burung gagak itu merupakan pertanda buruk untuk bayi Fatima. Namun tak lama Elgin melihat seorang wanita menyeramkan yang sering Elgin lihat dalam mimpinya. Dan anehnya wanita ini sangat mirip dengan Fatima. Sementara itu dengan perasaan yang sangat cemas, mereka pun masih menunggu kabar dari ayahnya. Karena mereka tidak tahu kalau Tabitha sudah aman, dan sekarang ada di rumah koloni. Namun Ethan merasa kalau Julie terlihat berbeda. Julie mengatakan kalau dia sering bermimpi hal yang sangat amat menakutkan. Namun Julie tak pernah ingat tentang mimpinya itu. Sedangkan di rumah koloni, kondisi Rita semakin memburuk. Meskipun Mary telah berusaha untuk menolongnya, namun apalah daya Rita pun tidak tertolong. Hal itu membuat Boy sangat marah pada polisi, karena hanya dalam satu malam Boy kehilangan 2 orang. Namun Donna meminta pada Boy untuk ikut dengannya. Di sini Donna pun tidak marah pada Boy, karena sekarang Donna merasa sangat sedih dan butuh teman untuk tetap di sampingnya. Sementara itu Fatima menghampiri mayat dari Rita, dan tanpa diduga ternyata Fatima sangat tertarik dengan darah. Bahkan Fatima menjelati darah itu dengan sangat nikmat. Tentu saja hal itu membuat Fatima semakin merasa ada yang aneh pada dirinya, karena tertarik dengan makanan busuk dan juga darah manusia. Sementara itu Tabitha menjelaskan semuanya pada Jim, di mana Tabitha berhasil keluar dari desa ini dengan cara melewati sebuah mercusuar. Dan Tabitha bertemu dengan Henry yang merupakan ayah dari Victor. Namun pada saat itu mobilnya mengalami kecelakaan, sehingga Tabitha bersama dengan Henry akan dibawa ke rumah sakit. Namun di jalanan ada pohon yang tumbang, sehingga ambulannya mencari jalan yang lain. Dan akhirnya Tabitha pun kembali lagi ke sini. Di tempat yang sama Donna pun mulai merasa tenang. Namun tak lama mereka melihat lampu ambulan menyala. Dan tentu mereka pun sangat amat terkejut melihat Randall ada di sana. Meskipun Randall masih hidup, namun sangat kecil kemungkinan dia akan tetap bertahan. Dan Randall pun sempat melihat ke arah Boy.
Dan ternyata mereka pun menolong Randall karena dia masih hidup. Sehingga Mary berusaha untuk mengobati Randall. Dan Randall sangat marah pada Boy karena telah meninggalkannya. Dan Boy hanya diam saja karena dia juga merasa kalau itu adalah salahnya. Pagi harinya, Jade, Kenny, dan Christy telah kembali dari hutan dan sekarang ada di klinik. Tentu Mary sangat panik melihat kaki dari Christy yang terluka. Kenny dan Jade pun merasa bingung apa yang terjadi, karena ada mobil ambulan yang baru mereka lihat. Boy mengatakan entah apa yang terjadi, namun Tabitha sudah kembali dengan menggunakan ambulan ini bersama dengan ayah Victor. Dan nanti sore akan ada pertemuan bersama dengan Tabitha. Jade yang tahu Tabitha telah kembali langsung pergi untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Julie bertanya pada ibunya apa yang telah terjadi. Tabitha pun mengatakan tidak tahu pasti, karena yang dialaminya sangat aneh. Bahkan tidak tahu apakah Tabitha sudah pulang atau itu semua hanyalah mimpi. Tak lama, Jade pun datang, dan bertanya apakah Tabitha masuk ke dalam pohon. Ethan mengatakan kalau itu pohon botol. Namun Tabitha tak bisa menjelaskan lebih rinci tentang pohon itu. Dan Jade meminta pada Tabitha untuk mengantarkannya ke pohon botol itu. Akan tetapi Jim melarangnya, karena dia sempat mencari pohon itu namun tidak menemukan apapun. Jade mengatakan mungkin saja pohon itu petunjuk untuk kita semua pulang dari sini, sehingga Jade meminta pada Tabitha untuk mengantarnya. Namun Tabitha tidak bisa karena hari ini akan ada pertemuan, untuk membahas apa yang telah terjadi pada Tabitha. Di tempat lain, Donna mengatakan pada Henry kalau Donna telah mengirim orang untuk mencari Victor. Dan Donna tahu kalau Henry sangat menantikan momen ini untuk bertemu dengan Victor. Oleh karena itu, Donna mengajak Henry ke lantai atas untuk mencari baju yang bagus. Di saat yang sama, Victor sudah ada di depan rumah koloni, di mana Victor akan mengambil sesuatu di rumah koloni untuk Victor bawa. Karena Victor dan Sarah akan mencari Jasper di dalam goa. Dan di sini mereka melihat Lily sedang membersihkan noda darah bekas Rita. Dan mereka tidak tahu kalau semalam makhluk itu telah melakukan penyerangan. Tak lama Donna datang dan mengatakan Tabitha telah kembali bersama dengan ayahmu. Namun Victor yang mendengarnya merasa tidak percaya sehingga dia pun langsung pergi. Tabitha came back. Victor, your dad is here. Sementara itu, Kenny mengatakan saat bermalam di pondok itu, Kenny pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Karena saat malam hari ada yang mengetuk pondok mereka. Namun Kenny sangat yakin kalau itu bukanlah monster. Bahkan Kenny merasa heran kenapa makhluk itu tidak membunuh Randall. Boy mengatakan kalau mereka semakin pintar, dan mungkin saja kalau itu taktik mereka yang baru. Karena biasanya orang-orang akan merasa takut pada malam hari, dan akan merasa aman pada siang harinya. Namun dengan adanya Randall, orang-orang akan merasa takut, dan tidak akan merasa aman meskipun itu di siang hari. Namun ketika Boy akan melihat Randall, Mary pun meminta pada Boy jangan bertemu dengan Randall. Karena sekarang ini Randall sangat marah pada Boy, dan meminta pada Boy untuk pergi supaya Randall dapat tidur dengan tenang. Tentu Boy paham sehingga dia pun langsung pergi. Sementara itu Donna mengajak Henry ke kamar Victor, dan mengatakan kalau Victor sudah tahu kalau ayahnya ada di sini. Namun untuk saat ini Victor belum siap untuk bertemu dengan ayahnya. Karena baik Victor ataupun Henry tidak menyangka akan bertemu kembali. Dan Henry paham kenapa Victor belum siap untuk bertemu dengannya. Karena Henry merasa gagal telah menjadi seorang ayah yang tak bisa menjaga keluarganya. Sementara itu, mereka semua telah berkumpul di restoran. Namun mereka sempat marah pada Boy karena apa yang terjadi pada mereka adalah salahnya Boy. Tak lama Tabitha datang dan mulai menjelaskan semuanya pada mereka kenapa Tabitha bisa pergi dari sini dan malah kembali lagi. Did you really go through a tree? That aren't like the other trees. Are you kidding me? Watch your mouth. Namun mereka pun merasa marah pada Tabitha, karena Tabitha tidak mengatakan pada siapapun tentang tempat ini. Tabitha pun beranggapan kalau dia mengatakan tentang tempat ini pada orang lain, maka orang-orang pun akan berpikir kalau Tabitha tidak waras, dan tentu Tabitha akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun mereka mengatakan kalau Tabitha telah melewatkan kesempatan untuk meminta bantuan. Hal itu membuat suasana semakin memanas dan mereka saling berdebat. Bahkan Fatima juga sangat kesal pada Tabitha. Tentu hal itu membuat Tabitha merasa tertekan, karena semua orang malah menyalahkannya. Sehingga Tabitha memilih untuk pergi. I can't do this, I'm sorry. Boy mengatakan dengan kembalinya Tabitha, itu artinya kita semua punya harapan untuk pulang. Dan si botak Dale meminta pada Boy untuk menunjukkan tempat di mana pohon botol itu berada. Karena sekarang mereka tahu saat masuk ke dalam pohon itu Tabitha bisa pulang. Boy mengatakan kalau dia pernah masuk ke dalam pohon itu. Namun Boy malah terjebak di sebuah sumur kering. Namun ya mereka semua tidak percaya termasuk dengan Alice yang merupakan anak dari Boy.
Kemudian Alice mengejar ayahnya. Namun tentu Boy sangat marah pada Alice, karena Alice dan Fatima tidak membelanya, dan malah memberikan harapan pada yang lain. Sehingga orang-orang pun semakin marah kepada Boy. Dan Boy meminta pada Alice untuk menunjuk siapa orang yang akan Alice korbankan, jika hal itu akan membuat kita pulang dari tempat ini. Namun tentunya Alice tak bisa menunjuk siapapun. Singkatnya, Boy bertemu dengan polisi, dan polisi sudah tahu apa yang telah terjadi pada tempat ini. Namun Boy pun yang sangat amat kesal langsung marah, karena polisi itu telah menembak warga koloni sampai meninggal. Bahkan dia pun tidak menolong supir ambulan, dan malah meninggalkan Tabitha di mobil ambulan itu bersama dengan Henry. Polisi pun merasa bersalah dan dia pun langsung pergi. Sementara itu, Julie pergi ke rumah koloni dan masuk ke kamar Fatima untuk mengambil barang yang tertinggal. Itu karena Julie sempat tinggal di kamar Fatima saat pertama kali terjebak di sini. Namun ketika akan pergi, Julie pun dikagetkan oleh Elgin yang berniat akan menyerangnya. Itu karena Elgin mengira ada pencuri yang masuk. Sehingga Elgin pun meminta maaf pada Julie karena sekarang ini dirinya banyak pikiran. Julie pun yang kasihan pada Elgin mengajaknya untuk bicara, supaya Elgin bisa lebih tenang. Elgin mengatakan kalau dia sering bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sangat menyeramkan. Namun sekarang meskipun tidak bermimpi, Elgin dapat melihatnya. Awalnya Elgin mengira wanita itu akan menyerangnya. Namun ternyata wanita itu ingin meminta tolong padanya. Namun Elgin pun tak tahu harus membantu apa. Julie mengatakan tempat ini hanya untuk menyiksa kita semua, di mana ibunya sempat pulang namun malah kembali lagi, hanya untuk memberi harapan kalau kita memang bisa pulang. Sementara itu, Victor dan Sarah ada di tempat kuburan mobil, karena Victor belum berani untuk bertemu dengan ayahnya. Itu karena Victor merasa takut, kalau yang ayahnya cari adalah Victor saat masih kecil. Namun sekarang Victor sudah dewasa, dan tak ingin membuat sang ayah merasa kecewa padanya. Sarah mengatakan kalau ayahmu akan menerima Victor apa adanya, meskipun Victor telah tumbuh dewasa. Sementara itu di rumah koloni, Fatima yang lapar memakan sayuran yang busuk. Namun Alice yang melihat Fatima merasa ada yang aneh. Tentu Fatima sangat terkejut dan berusaha untuk pergi. Namun Alice menahannya dan bertanya ada apa. Fatima mengatakan kalau dia hanya bisa memakan makanan busuk dan merasa kalau bayinya bukanlah manusia. Di lain sisi, Tabitha mengajak Jade untuk pergi ke pohon botol, karena Tabitha merasa bersalah pada semua orang. Namun Jim melarangnya karena mungkin hal itu akan berbahaya. Tabitha mengatakan kalau dia hanya ingin pergi ke pohon itu dan tidak berniat untuk masuk. Mungkin saja dapat menemukan petunjuk. Jim mengizinkan Tabitha untuk pergi namun Ethan tidak boleh ikut. Ethan yang kesal langsung pergi dan bertemu dengan ayah Victor. Sehingga Ethan mengajak Henry ke kandang untuk melihat hewan ternak. Namun tak lama Henry bertemu dengan Victor. Sarah pun meminta pada Victor jangan pergi lagi, karena ayahmu ingin sekali bertemu dengan Victor. Di sini mereka pun merasa sangat senang karena setelah sekian lama dapat bertemu kembali. Dan Victor mengatakan kalau dia tidak tahu caranya untuk pulang. Di lain tempat, Boy masuk ke dalam bis dan melihat barang-barang dari Randall. Tak lama Bacta datang untuk meminta maaf pada Boy, karena pada pertemuan tadi Bacta tidak membantu Boy. Bacta mengatakan kalau orang-orang hanya ingin pulang, namun Boy malah mencoba melarangnya. Dan Bacta tahu niat dari Boy itu sangat baik, karena hanya ingin melindungi orang-orang dari bahaya. Sementara Jade dan Tabitha sudah ada di pohon botol itu dan mengambil botol itu, di mana isinya terdapat kertas yang berisikan 4 angka. Jade beranggapan mungkin saja angka ini adalah tanggal atau tahun, karena ada kertas yang menuliskan 2659. Namun Jade bingung di mana letak petunjuknya. Dan Jade menunjukkan simbol itu pada Tabitha sambil mengatakan bahwa dia juga pernah melihat anak kecil yang sering Tabitha lihat, termasuk dengan simbol ini. Jade sangat yakin semua ini saling terhubung, namun Jade belum tahu apa maksudnya. So this is a mysterious tree, huh? Tak lama si botak Del pun datang dan berniat akan masuk ke dalam pohon itu, karena mungkin saja dia dapat pulang sama seperti Tabitha. Dan si botak Del mengatakan akan menjadi pahlawan jika dia berhasil pulang, dan akan meminta bantuan untuk menolong kita semua. Jade dan Tabitha mengatakan kalau itu ide yang buruk, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun si botak Del tidak peduli dan dia pun langsung masuk. Namun tak lama orang-orang pun berkumpul di kolam renang, karena mereka mendengar ada yang meminta tolong. Dan Boy pun yang melihatnya sangat amat terkejut. Dan ya, tanpa diduga, ternyata itu adalah si botak Del, yang kini terperangkap di dalam tembok kolam renang.
dan si botak Del pun tak bisa berbicara dengan jelas. Hal itu membuat Boy merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa, karena akan sangat sulit untuk menghancurkan temboknya. Namun tak lama si botak Del meninggal karena kesulitan untuk bernapas. Boy mengatakan pada semua orang kalau apa yang Boy lakukan hanya untuk melindungi kalian semua. Boy takut semua orang akan meninggal dengan cara yang konyol dari kejadian yang dialami oleh si botak Del. Hal itu pun membuat mereka merasa putus asa. Malam harinya Tabitha tidak bisa tidur, karena dia merasa bersalah tak bisa membantu semua orang yang ada di sini. Jim mengatakan kalau Tabitha telah berusaha sebisa mungkin untuk menolong semua orang, dan Tabitha tidak perlu merasa bersalah, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi saat Tabitha berhasil pulang. Dan Jim juga tidak akan mengatakan pada orang lain jika dia berhasil pulang. Namun Tabitha merasa apa yang Jim katakan hanya untuk membuatnya tenang. Padahal dalam hati Jim sama dengan yang lain, yaitu merasa bahwa Tabitha telah melewatkan kesempatan untuk meminta bantuan. Hal itu pun membuat mereka malah bertengkar. Where are you going? Downstairs. Pagi harinya Julie bertanya pada ibunya di mana ayah. Tabitha mengatakan kalau ayahmu sedang pergi ke danau untuk mengambil makanan dan akan kembali besok. Julie mengatakan semoga saja ayah pergi bukan karena semalam telah bertengkar dengan ibu. Sementara itu di rumah koloni, Victor menjelaskan semuanya pada sang ayah tentang apa yang telah terjadi pada tempat ini, termasuk dengan ibu dan juga adiknya. Oleh karena itu, Victor mengajak ayahnya untuk pergi mencari Jasper yang mungkin saja ada di goa. Alright, I'd like that. Di tempat lain, Jed mengatakan pada Boy kalau dia telah mengambil semua surat dari pohon botol itu, namun isinya hanyalah sebuah angka. Dan Jed merasa kalau ini sebuah petunjuk yang harus mereka pecahkan. Boy bertanya apakah Jed sudah melihat pohon botol yang lain. Jed merasa bingung karena dia pikir pohon botol itu hanya ada satu. Boy mengatakan kalau dia dan Sarah pernah melihat pohon botol yang sama. Namun pohon botol itu tak punya lubang di tengahnya, dan hanya ada botol yang tergantung di atasnya. Mungkin saja dengan Jed pergi ke sana akan mendapat sebuah petunjuk yang lebih banyak. Kemudian Boy pergi ke klinik untuk bertemu dengan Randall. Namun karena Randall sedang tidur, Boy memutuskan untuk pulang. Tak lama Christy datang dan mengatakan kalau Randall mulai membaik karena di ambulan itu banyak obat yang mereka butuhkan. Dan Christy juga menemukan alat USG. Oleh karena itu Christy meminta pada Boy untuk mengajak Fatima ke sini supaya Fatima dapat melihat bayinya. Yeah, of course. Sementara Alice yang tahu semuanya tentang Fatima merasa sangat takut dan mengajak Fatima untuk bertemu dengan Christy. Namun tentu saja Fatima menolaknya karena dia takut semua orang akan tahu masalahnya. Dan hal itu akan membuat Fatima semakin menderita. Alice mencoba untuk menjelaskan kalau kita tak bisa menghadapi masalah ini dan harus ada yang membantu kita agar bayinya tetap aman. Hey, look at me. Hey, what's... Tak lama Boy pun datang dan Alice pun memutuskan untuk mengatakan masalah ini pada ayahnya, di mana Alice sangat cemas dengan kondisi Fatima serta bayinya. Tentu Boy pun sempat terkejut dan menyarankan agar Fatima menggunakan USG yang sekarang ada di klinik. Namun Fatima menolaknya dan meminta waktu untuk berdua dengan Alice, dikarenakan Fatima sangat amat takut kalau bayinya bukanlah manusia. Alice mengatakan apapun yang terjadi pada Fatima, dirinya akan selalu ada di samping Fatima, dan berhasil membujuk Fatima untuk pergi ke klinik. Namun ketika akan pergi, LJ memfoto Fatima dan mengatakan bahwa dia akan memfoto semua orang sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, Tabitha bertemu dengan Donna yang sedang membuat kuburan untuk si botak Del, yang sebelumnya telah mati dengan cara yang sangat konyol. Tabitha mengatakan kalau dia telah membuat semua orang merasa kecewa padanya. Namun Donna pun tidak setuju akan hal itu, dan mengatakan kalau kita sempat berpikir Tabitha telah meninggal. Namun sekarang dengan kembalinya Tabitha membuat mereka punya harapan untuk pulang. Hey. Back to work. Di tempat lain, Victor bersama ayahnya sudah ada di depan goa. Namun Victor meminta pada ayahnya untuk pulang, karena mungkin saja hal ini akan sangat berbahaya. Dan Victor tak ingin terjadi hal buruk yang menimpa pada ayahnya. Namun tentu sebagai seorang ayah, Henry menolaknya dan akan ikut masuk bersama dengan Victor karena Henry ingin menjaga anaknya. Victor pun merasa senang karena ayahnya akan ikut, dan Victor meminta pada sang ayah jangan jauh darinya.
Kemudian Victor menyimpan mainan sebagai tanda agar mereka bisa kembali pulang. Namun ketika masuk lebih dalam mereka belum juga menemukan apapun. Padahal di tempat inilah Victor melihat Jasper. Dan Victor memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi karena Jasper sangat penting baginya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Jasper. Namun di belakangnya ada monster yang sedang tidur. Dengan sangat berhati-hati Victor pun mulai mendekat. Dan untungnya berhasil mengambil Jasper. Namun ketika akan pergi Henry melihat benda milik istrinya dan berniat akan mengambilnya. Oh God, this is... If you keep coming down here. Dan ya, hal itu pun membuat monsternya terbangun. Dan salah satu monster wanita mengatakan, jika Victor terus melakukan hal ini, maka mereka akan menangkap dan menahan Victor di sini. Stays will make you stay. Dan untungnya mereka pun berhasil keluar dari gua itu dengan selamat. Dan Victor pun akan menyimpan Jasper di sini. Karena di tempat inilah Victor bersembunyi sebelum orang-orang datang ke desa ini. Namun tentu di sini Henry merasa bingung. Apa yang dapat Jasper lakukan yang hanya sebuah boneka? Victor mengatakan kalau dia hanya perlu membuat Jasper kembali berbicara. Tentu saja hal itu membuat Henry semakin merasa bingung. Victor, Lucy. Sementara itu Jed telah sampai di pohon botol yang dikatakan oleh Boy. Namun tak lama Jed melihat hantu dari si Tom yang seolah-olah sedang mengejeknya. Jed mengatakan pohon botol ini dibuat bukan tanpa alasan. Dan itulah tugas dari Jed untuk mencari tahu apa tujuannya. Tom mengatakan tidak semua yang telah dibuat oleh manusia mengandung sebuah arti. Karena bisa saja orang-orang menggantungkan botol itu hanya untuk kesenangan mereka. Dan tidak ada tujuan yang lain. Di tempat lain, Tabitha yang kasihan pada Ethan mengajaknya untuk bertemu dengan Jed. Karena Jed sedang berusaha untuk memecahkan sebuah puzzle. Dan mungkin saja Ethan dapat membantunya. Hingga tak lama Tabitha mendengar suara dari lantai atas. Namun Ethan tidak mendengar apapun. Dan karena penasaran Tabitha mencoba untuk melihatnya. Chewie. Oh my God, you. Chewie. I'm trying to help you. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Tabitha sangat amat ketakutan. Di mana anak kecil itu kembali datang untuk menghantui Tabitha dan mengatakan Angkowi. Namun ketika Ethan datang, anak kecil itu langsung menghilang. Sementara Kenny yang pulang ke rumahnya melihat barang-barang milik ibu dan juga ayahnya. Tentu hal itu membuat Kenny kembali merasa sedih. Kemudian Kenny bertemu dengan Donna, yang baru saja selesai membuat kuburan untuk si botak Dale. Kemudian Kenny mengatakan kalau dia tidak ingin tinggal lagi di rumahnya, karena banyak barang milik ibu dan juga ayahnya. Dan hal itu membuat Kenny merasa sangat sedih. Oleh karena itu, Kenny pun ingin tinggal di rumah koloni. Tentu saja Donna akan menerima Kenny tinggal di rumah koloni. Sementara itu, Mary pun sangat teliti merawat Randall, karena dia tak ingin lukanya menjadi infeksi. Oleh karena itu, Mary sering mengganti perbannya. Namun meskipun tak ada infeksi untuk sekarang lukanya belum kering. Dan Randall pun yang melihat lukanya merasa sangat kesal. Karena jika Boy tidak meninggalkannya, maka semua ini tidak akan terjadi padanya. Kemudian Mary mengatakan kalau Randall boleh pulang. Namun Randall mengatakan kenapa Mary pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka. Karena Randall, Mary, dan Julie sempat dihantui oleh mimpi yang sangat menyeramkan. Namun Mary tak ingin membahasnya dan menyarankan supaya Randall tinggal di klinik daripada tinggal di dalam bis. Di mana Randall butuh teman untuk melupakan tentang mimpi itu. Kemudian Randall mengambil barangnya di bis dan mengatakan pada Julie bahwa dia akan pindah ke tempat Christy. Randall bertanya bagaimana caranya Julie dapat melupakan tentang mimpi itu. Julie pun mengatakan kalau dia menggunakan marijuana atau narkoboy. Dan hal itu membuatnya menjadi lebih tenang. Tentu Randall pun ingin mencoba marijuana. It's stoned a lot. She's acting like nothing ever happened. Sementara itu, Christy melihat bayi Fatima menggunakan alat USG. Namun di sini Fatima sangat amat terkejut. Karena dia tidak menemukan apapun di perut Fatima. Itu artinya Fatima tidak hamil. Tentu Fatima pun sangat takut, karena dia dapat merasakan ada sesuatu dalam perutnya. Alice pun berpikir mungkin saja kita harus mengatakan semuanya pada Christy dan juga Mary. Tell us what? Sementara itu di rumah koloni, ketika Elgin sedang menggantungkan foto, Elgin pun sangat terkejut karena di foto Fatima ada penampakan dari wanita yang sangat menyeramkan yang sering dilihat oleh Elgin. Dan ya, wanita ini pun kembali datang untuk meminta bantuan pada Elgin. Dan sebagai imbalannya, wanita ini akan membantu Elgin untuk pulang.
Di tempat lain, Tabitha dan Ethan bertemu dengan Jade. Di sini Jade mengatakan telah mengambil botol dari pohon yang kedua. Namun bedanya isi dari pohon botol yang kedua angkanya ditulis dengan tulisan sambung. Tentu Jade semakin yakin kalau ini merupakan sebuah petunjuk yang harus mereka pecahkan. Mungkin dengan cara ini kita akan tahu semuanya. Oleh karena itu Ethan pun akan membantu Jade. Ethan mengatakan ada sebagian angka yang terbalik. Namun untuk sekarang Jade belum tahu apa maksudnya. Kemudian Tabitha mengatakan pada Jade kalau dia baru saja melihat anak kecil itu di rumahnya. Jade bilang meskipun anak itu sangat menakutkan, namun Tabitha tidak perlu takut, karena anak itu tidak akan menyakiti Tabitha. Justru anak itu ingin meminta bantuan. Tak lama Tabitha pun melihat gambar dari patung yang ada di hutan itu. Dan anehnya ternyata Tabitha pernah melihat patung itu saat dia masih kecil. Bahkan di sana Tabitha pun melihat ada 3 batu merah, di mana dulu Tabitha sering bermimpi aneh. Namun Tabitha pun tidak tahu kalau tempat yang ada dalam mimpinya ternyata ada di tempat ini. Sementara itu Fatima telah mengatakan pada mereka tentang dirinya yang tertarik dengan darah dan sering memakan makanan busuk. Christy mengatakan mungkin saja Fatima mengalami gangguan mental yang beranggapan kalau Fatima sedang hamil. Tentu Fatima membantahnya karena dia dapat merasakan ada sesuatu dalam perutnya. Fatima. Fatima. Di sini Christy pun merasa kesal pada Boy, karena Boy tidak mengatakan lebih dulu padanya tentang Fatima, dan Christy tak tahu pasti apa yang telah terjadi pada Fatima, dan mereka pun tidak tahu harus melakukan apa. And figure it out. Fucking glad to help her. Okay. Sementara di rumah koloni, Victor mencoba untuk bicara dengan Jasper. Namun tentu saja Jasper yang hanya sebuah boneka hanya diam saja. Akan tetapi Victor sangat yakin kalau Jasper dapat berbicara. Namun Jasper tak ingin bicara dengan Victor. Dan hal itu membuat Victor merasa kesal. Henry pun yang tahu merasa khawatir pada Victor. Karena dari semalam Victor telah berbicara dengan Jasper. Namun hal itu membuat Victor semakin kesal. Sehingga dia pun pergi mencari tempat yang lain untuk berbicara dengan Jasper. Look, Victor, maybe... Victor! Di tempat yang sama, Elgin sangat terkejut karena kameranya memotret dengan sendirinya. Elgin pun mengambil foto itu dan memutuskan untuk pergi. Di mana foto itu merupakan sebuah foto ruang bawah tanah. Karena merasa penasaran tanpa rasa takut, Elgin pun masuk ke sana. Dan di sini Elgin menemukan sebuah pintu. Namun ternyata di sana tidak ada apapun, sehingga Elgin memutuskan untuk pergi. Hal itu membuat Elgin sangat terkejut, dan karena merasa penasaran Elgin pun mencoba untuk mendorong pintu itu. Dan Elgin menemukan sebuah pintu merah. Di sini Elgin pun menemukan sebuah kamar, dan melihat ada mayat yang merupakan penghuni dari kamar ini. Tak lama si hantu wanita kembali datang, dan Elgin bertanya apakah di sini telah terjadi sesuatu. Sementara itu ternyata Victor pergi ke rumah Sarah, dan menjelaskan semuanya pada Sarah. Di mana Victor telah mencoba untuk bicara dengan Jasper, namun Jasper hanya diam saja. Dan mungkin saja di rumah Sarah Jasper akan bicara dengannya. Di lain tempat, Jim bersama kedua temannya telah mengumpulkan banyak makanan dan mereka akan pulang. Namun tak lama Jim sangat terkejut melihat Tabitha, Ethan, dan Jade yang datang ke sini. Tujuan mereka datang ke sini karena Tabitha ingin melihat batu merah yang dilihat dalam mimpinya saat Tabitha masih kecil. Dan Tabitha tak pernah mengatakan pada Jim tentang mimpinya itu. Karena awalnya Tabitha berpikir mimpi itu tidaklah penting. I'm just saying, given everything that's... Di sini Jim bilang kalau Tabitha mengarang tentang mimpinya itu. Karena sekarang ini Tabitha merasa bersalah dan sangat ingin mencari jalan pulang untuk menolong semua orang. Tabitha mengatakan kalau ini bukanlah mimpi biasa, melainkan mimpi basah. Bukan maksudnya coy. Tabitha mengatakan kalau ini bukanlah mimpi biasa, karena dia bermimpi buruk yang sama selama berbulan-bulan. Mungkin saja mimpinya itu ada hubungannya dengan tempat ini. Oleh karena itu, Tabitha pun ingin mencari tahu apa maksudnya. I can't pretend they're not. I know you're scared. Yos. Di sini Tabitha ingat semuanya tentang mimpi itu. Di mana dalam mimpinya Tabitha pergi ke hutan dan menemukan batu merah ini. Namun saat Tabitha melihat ke atas pohon,
ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Jim bertanya jika mimpi itu saling terhubung, bagaimana caranya Tabitha menemukan jalan untuk pulang. Jim mengatakan jika Tabitha bermimpi tentang tempat ini saat dia masih kecil, itu artinya Tabitha ditakdirkan untuk ada di sini. Dan mungkin saja Tabitha tidak punya kesempatan untuk kembali pulang. If you were destined, you never really had a chance, did you? Sementara itu, Mary mengatakan pada Fatima bahwa dia, Julie, dan juga Randall pernah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Oleh karena itu, Mary meminta pada Fatima jangan pernah memikirkan tentang masalah yang sedang Fatima alami. Dan semoga saja Fatima dapat mengendalikan emosinya. Alice pun mencoba membuat Fatima menjadi lebih tenang. Namun Fatima merasa semua orang beranggapan kalau dirinya tidak waras. Akan tetapi Fatima sangat yakin ada sesuatu dalam perutnya. Dan Fatima ingin Alice percaya padanya. Namun jika bayinya tidak ada, maka Fatima sudah gila. Hal itu membuat Alice sangat khawatir dengan kondisi Fatima. Sementara Boy menjelaskan semuanya pada Donna tentang kondisi Fatima sekarang ini. Namun Boy merasa bingung harus melakukan apa. Donna mengatakan sebaiknya Fatima tidak tinggal di rumah koloni yang banyak orangnya. Karena hal itu akan membuat Fatima semakin depresi. Boy pun paham dan akan menyiapkan tempat untuk Fatima. Yeah, I know. Singkatnya, Donna mengajak Henry ke bar. Di sini Henry mengatakan hubungannya bersama dengan Victor belum juga baik. Padahal Henry sangat sayang pada Victor dan akan melakukan apapun untuk menjaganya. Sementara itu, Julie pun akan bermalam di klinik dan bertemu dengan Randall yang akan pergi jalan-jalan. Julie pun memutuskan akan ikut dengan Randall, di mana Randall berniat mencari sebuah jamur di hutan. Kids, rabbit stuff. Namun karena tidak menemukan jamurnya, Randall pun mengajak Julie ke rumah koloni untuk meminjam mobil, di mana Randall ingin mengajari Julie mengendarai mobil. Namun di sini Randall kembali melihat serangga, dan hal itu membuat Julie merasa aneh dengan tingkah Randall, karena Julie tak melihat apapun. Stop! Randall! Julie pun bertanya apa yang terjadi, namun Randall malah pergi ke dalam hutan, sehingga Julie mengejarnya karena tak lama lagi malam akan datang. Namun di sini mereka melihat sebuah bangunan hancur, tempat di mana mereka pernah diikat dalam mimpinya. Namun mereka pun tak tahu itu bangunan apa. Me, Julie, Marielle, wherever we were. Hingga tak lama mereka pun merasakan ada sesuatu. Dan karena takut terjadi hal yang sangat membagongkan, Randall pun mengajak Julie untuk pergi dari sini. We should go. Okay? Sementara itu, Acosta pergi ke restoran dan bertemu dengan Kenny. Acosta bertanya kenapa di sini ada restoran dan juga kantor polisi. Namun Kenny mengatakan kalau semua orang pertama kali terjebak di sini, mencoba memecahkan semua teka-teki yang ada. Namun tentu tak ada yang berhasil melakukannya. Bahkan banyak dari mereka yang tidak selamat. Dan mereka yang mampu bertahan hidup dapat beradaptasi dengan tempat ini. Karena jika tidak, maka mereka akan menjadi gila. Dikarenakan tempat ini sangat aneh dan Acosta akan mengalami hal itu. Namun Acosta merasa kesal pada Boy yang telah mengambil pistolnya. Dan Acosta pun yang sebagai polisi, seharusnya dialah yang menjadi sheriff, bukan si Boy. Excuse me. Sementara itu, Boy melihat kantornya sudah berantakan. Dan ternyata itu ulah dari Acosta yang sedang mencari pistolnya. Tentu Boy pun yang melihatnya tidak suka. Acosta mengatakan hanya ingin mengambil pistol yang telah Boy ambil. Namun tentu Boy pun tak akan memberikannya. Sampai Boy tahu kalau Acosta dapat diandalkan untuk kita semua. Namun hal itu membuat Acosta semakin kesal dan meminta pistolnya untuk dikembalikan. Give me my gun. Want your gun? Kemudian Boy memberikan pistol Acosta namun tanpa peluru. Karena Boy masih belum percaya pada Acosta. Dan jika Acosta berbuat baik maka Boy akan memberikan pelurunya. Sementara di rumah koloni, Alice mengatakan pada Lily telah membawa Fatima untuk di USG. Namun anehnya dalam perut Fatima tidak ada apapun. Dan sekarang Fatima pun merasakan sakit pada perutnya. Tak lama Alice pun datang. Dan apa yang dirasakan Fatima tiba-tiba saja menghilang. Hal itu membuat Fatima merasa bahwa dirinya sudah gila. Alice pun yang merasa kasihan pada Fatima langsung pergi ke tempat Christy untuk mengambil obat-obatan. Namun Christy melarangnya karena obat ini akan membuat Fatima semakin memburuk. Dan untungnya Boy pun dapat menyadarkan anaknya.
Sementara Fatima akan kembali memakan makanan busuk. Dan kali ini Fatima mencoba untuk melawannya. Namun hal itu membuat perut Fatima menjadi sangat sakit. Tak lama Lily pun datang untuk membantu Fatima. Namun Fatima pun yang hilang kendali malah menusuk Lily. Dan sebelum meninggal Lily mengatakan kalau Fatima harus pergi dari sini. You have to run. Kemudian Boy yang sudah tahu langsung membawa Fatima ke dalam kabin yang ada di hutan. Alasannya tentu saja Boy tak ingin orang-orang tahu kalau Fatima yang telah membunuh Lily. Ditambah lagi Fatima ini adalah menantunya. Di sini Fatima mengatakan tidak sengaja telah membunuh Lily. Di mana pada saat itu Fatima mencoba untuk menahan nafsunya agar tidak memakan makanan busuk lagi. Namun hal itu malah membuat perutnya menjadi sakit. Dan tak lama Lily datang yang berniat ingin menolong Fatima. Namun entah apa yang terjadi dirinya menjadi sangat amat marah. Sehingga tidak sengaja membunuh Lily. Boy meminta pada Fatima untuk menunggu di sini, sementara dia akan mencari solusinya. Dan tentu Boy akan menjaga Fatima apapun yang terjadi, karena yang tahu tempat ini hanyalah Boy dan juga Alice. Bahkan Boy sengaja membawa makanan busuk untuk Fatima makan. Di lain tempat mereka telah pulang dari hutan. Namun Ethan yang tahu kalau ayah dan ibunya bertengkar merasa sangat kesal. Sementara Jade mendengar ada suara, sehingga dia pun langsung waspada dengan mengambil botol miras. Sorry. Dan ternyata itu adalah Henry. Jade pun tidak mengusirnya karena dia tahu kalau Henry ayahnya Victor. Bahkan mulai dari sekarang Henry akan tinggal bersama dengan Jade. Sementara itu di rumah koloni, salah satu penghuni sangat terkejut melihat Lily telah meninggal. Namun tak lama tiba-tiba saja kamera Elgin memotret dengan sendirinya. Tak lama Alice dan Boy pun datang. Alice yang tidak tenang menyarankan untuk mengatakan tentang masalah ini pada yang lain, karena Fatima tidak sengaja melakukannya. Namun Boy melarangnya karena mereka tidak akan percaya dan tentu akan menghukum Fatima. Oleh karena itu Boy menyuruh pada anaknya untuk pergi menjaga Fatima yang sekarang ada di kabin hutan. Di sini Boy berlagak tidak tahu di hadapan Kenny dan juga Acosta. Namun Acosta berniat akan mengumpulkan semua orang untuk diinterogasi dan meminta pada Kenny untuk membantunya. Sedangkan Boy akan mencari tahu siapa pelakunya dengan mencari barang bukti. Tentu saja semua ini rencana dari Boy untuk mengulur waktu agar Fatima tetap aman. Tak lama Donna pun datang dan menyarankan untuk bertemu dengan Sarah. Karena Sarah pernah membunuh kakaknya sendiri meskipun hal itu tidak disengaja. Boy mengatakan kalau Sarah bukanlah pelakunya. Namun Boy tidak mengatakan kalau ini perbuatan dari Fatima. Donna sangat cemas karena hal ini akan membuat semua orang semakin takut baik siang ataupun malam hari. Dan tentu jika pelakunya tidak ditemukan, maka Donna pun akan menghukum Sarah meskipun Sarah bukanlah pelakunya. Dan edanya si Boy malah setuju dan mengajak Donna untuk bertemu dengan Sarah. Di lain sisi, Julie mengajak Renal untuk kembali ke tempat bangunan hancur yang ada di hutan. Karena Julie merasakan ada sesuatu di sana. Mungkin saja tempat itu semacam gerbang untuk mereka pulang. Namun Renal pun tidak setuju. Karena mereka tidak tahu apapun tentang tempat itu. Mungkin saja tempat itu sangat berbahaya. Dan menyuruh pada Julie untuk menjauhinya. Sementara itu, Sarah dan Victor telah berusaha membuat Jasper bicara. Namun mereka pun tidak berhasil melakukannya. Sarah menyuruh pada Victor untuk kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Jasper. Namun Victor pun tak bisa mengingatnya. Dan hal itu membuatnya merasa kesal pada Sarah. Namun Sarah tetap sabar. Di lain sisi, Tabitha berniat untuk menolong hantu anak kecil itu. Namun Jim tidak percaya dan beranggapan kalau Tabitha sedang berhalusinasi. Jim mengatakan kemarin ada yang menelepon yang mengaku sebagai Thomas. Bahkan Thomas sempat bicara lewat telepon dengan Ethan. Tentu hal itu membuat Tabitha sangat terkejut. Namun tak lama Sarah datang dan mengatakan kalau Victor ingin bicara dengan Tabitha. Meskipun Tabitha dan Jim tidak suka dengan Sarah, namun Tabitha tetap pergi untuk bertemu dengan Victor. Di sini Victor meminta pada Tabitha untuk membuat Jasper bicara. Namun Tabitha merasa bingung dan tak tahu harus melakukan apa. Hal itu membuat Victor kembali kesal. Namun untungnya Tabitha dapat menenangkan Victor dan mengajaknya untuk menggambar. Namun Victor menolaknya. Dan Victor mengatakan kalau Jasper pernah bilang sesuatu pada Christopher, namun Victor tidak ingat.
Tabitha bertanya di mana Victor melihat Christopher bicara dengan Jasper. Victor pun ingat tempat itu adalah basement, namun tidak ingat basement rumah mana. Karena pada waktu itu Victor sedang bermain petak umpet dengan adiknya, dan Victor mencari adiknya hampir di setiap tempat. Bahkan Victor mencarinya di gereja. Dan ternyata Victor pun ingat kalau di gereja lah Christopher bicara dengan Jasper, sehingga mereka pun langsung pergi ke sana. It was in the basement. It happened. Christopher got angry on the stairs. Dan ternyata memang benar di tempat inilah Christopher bicara dengan Jasper. Namun faktanya Christopher tidak bicara dengan Jasper, melainkan bicara dengan anak berbaju putih. Intinya anak itu mengatakan kalau Christopher harus menolong anak-anak dengan masuk ke dalam pohon. Namun Christopher tak percaya pada anak itu. To the end or at the beginning. People they loved. He said the children were born. Dan ya, karena Christopher tidak percaya, Victor pun mengatakan tentang hal ini pada ibunya. Karena ibunya ingin sekali menolong anak-anak itu, sehingga ibunya pun masuk ke dalam pohon itu. Hal itu pun membuat Victor menjadi sadar kalau yang telah membuat ibunya meninggal adalah Victor sendiri. He got angry. That's why she left us. Sementara itu, Jim bertemu dengan Jade. Di sini Jim meminta agar Jade jangan pernah menyeret Tabitha tentang masalah yang ada di tempat ini. Jade membantahnya karena Tabitha sendiri yang ingin membantunya. Karena Jade hanya ingin mencari jalan pulang untuk semua orang. Sedangkan Jim seolah menerima terjebak di sini untuk selamanya, karena tidak pernah mencoba mencari jalan pulang. Dan Jade pun mengatakan kalau Tabitha sudah dewasa, sehingga Jim pun tak bisa melarang Tabitha untuk membantunya mencari jalan pulang. You want to keep your kids under lock and key. Di sini Henry mengatakan kalau kita punya kesamaan, di mana istri mereka dapat melihat anak kecil yang butuh pertolongan. Awalnya Henry pun tidak percaya akan hal itu. Akan tetapi sekarang Henry sangat percaya pada istrinya, karena sekarang dirinya ada di sini. Ditambah lagi anaknya yaitu Victor masih hidup. Henry mengatakan mungkin yang Jim lakukan sekarang ini demi kebaikan keluarganya. Namun Henry tahu Jim melakukan semua itu karena Jim sangat takut. Dan tentu hal itu demi kebaikan Jim sendiri. I could use the company. Sementara itu, Julie yang melihat Ethan sedang murung di kamarnya, memintanya untuk ikut ke suatu tempat yang mungkin saja Ethan akan suka. What is this? Di sini Julie mengatakan saat terbangun dari mimpi buruk itu, dirinya sering mendengar suara teriakan di kepalanya. Namun saat Julie menemukan tempat ini, suara itu ikut menghilang. Dan Julie sangat yakin mungkin saja tempat ini menyimpan sesuatu. Meskipun sangat takut, namun Julie berniat akan masuk ke dalam bangunan ini. Di sini Julie pun terpisah dengan Ethan, di mana sekarang Julie ada di dalam sebuah bangunan tempat Boy pernah terjebak di dalam sebuah sumur. Namun tak lama Julie pun mendengar suara teriakan. Dan ternyata suara itu, suara teriakan dari Julie, Randall, dan Mary saat mereka bermimpi buruk. Tentu saja hal itu membuat Julie sangat terkejut. Di sini tanpa diduga Julie pun bertemu dengan Martin, di mana Martin adalah orang yang pernah bertemu dengan Boy. Bahkan Martin sempat memberikan sesuatu yang ada pada tubuhnya pada Boy. Dan entah apa yang terjadi, namun Julie dapat mendengar suara Boy yang terjebak di sumur itu, sehingga Julie pun menurunkan talinya untuk menolong Boy. Itu artinya yang telah menolong Boy pada waktu itu ternyata Julie. Artinya mungkin saja pada waktu itu Boy telah pergi ke masa depan, atau mungkin juga Julie yang telah pergi ke masa lalu. Martin meminta pada Julie untuk pergi sekarang juga, karena tempat ini tak aman bagi Julie. Namun Martin tiba-tiba saja menghilang. Hal itu membuat Julie sangat takut, sehingga Julie pun langsung pergi melewati pintu itu. Dan iya, sekarang Julie ada di goa yang sangat gelap. Tak lama Julie pun dapat mendengar suara ibunya dan juga Victor saat mereka pertama kali masuk ke dalam goa ini yang ada di season pertama. Karena penasaran, Julie mencoba untuk mendekati suara ibunya. Mom? Kemudian Julie melihat sebuah cahaya, dan tak lama Julie pun dapat mendengar suara anak-anak yang mengatakan Angkowi. Jelas saja hal itu membuat Julie semakin takut dan merasa tidak tenang. Sementara itu, Alice bertemu dengan Fatima, dan Alice pun berusaha untuk menghibur Fatima. Namun di sini Fatima pun merasa sangat takut,
kalau yang membuatnya membunuh Lily masih ada dalam tubuhnya, dan mungkin Fatima pun akan melakukannya lagi. Namun Alice pun tak bisa tinggal lebih lama lagi, karena ada sesuatu yang harus diurus, dan Alice berjanji akan kembali untuk menemani Fatima. Namun tak lama setelah Alice pergi, tiba-tiba saja. Dan ya, hal itu membuat Fatima sangat amat ketakutan. Dan Fatima orang kedua selain Elgin yang dapat melihat hantu ini. Sementara itu, Acosta bertanya pada warga koloni tentang kematian Lily. Namun mereka mengatakan hal ini percuma saja, karena mungkin yang telah membunuh Lily adalah Sarah. Acosta pun baru tahu akan hal itu, dan Kenny mengatakan akan bertanya pada Sarah setelah dari sini. Di lain sisi, Alice meminta pada ayahnya untuk mengatakan pada orang-orang kalau Fatima tidak sengaja melakukannya. Oleh karena itu, Alice dan Fatima akan menunggu di hutan, sampai semuanya aman untuk kembali ke sini. Namun Boy sangat takut kalau sesuatu akan mengambil alih tubuh Fatima, dan Fatima pun akan membunuh Alice. Tak lama Donna datang karena sekarang ini orang-orang akan datang ke rumah Sarah. Hal itu pun membuat Boy menjadi dilema, karena Boy tak ingin kalau Sarah dihukum padahal Sarah tidak melakukannya. Oleh karena itu, dengan terpaksa Boy pun mengatakan yang telah membunuh Lily adalah Fatima. It was Fatima. Tentu saja Donna pun sangat terkejut, sehingga Donna meminta pada Boy untuk mengajak Fatima ke sini. Karena jika Boy tidak jujur pada orang-orang, maka mereka tidak akan percaya lagi pada Boy, dan tentu keadaan akan semakin memburuk. Alice pun yang sayang pada Fatima akan mengatakan pada orang-orang kalau Alice adalah pelakunya. Namun Donna pun tidak setuju, karena jika dibiarkan mungkin saja Fatima akan melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Oleh sebab itu, Donna meminta pada Boy untuk mengatakan pada orang-orang sebelum mereka menghakimi Sarah. Sementara itu, Kenny bersama Acosta akan pergi ke rumah Sarah. Namun tak lama mereka melihat Ethan yang meminta tolong dan mengajak mereka untuk ikut dengannya karena Julie dalam bahaya. Tak lama mereka datang dan langsung menjauhkan tubuh Julie dari tempat itu. Dan hal itu membuat Julie kembali sadar. Dan Julie pun merasa senang melihat Ethan baik-baik saja. Sementara itu, Elgin pergi ke klinik dan bertemu dengan Randall. Di sini Randall mengira kalau Elgin akan mengambil obat-obatan. Elgin mengatakan sedang mencari plester karena kakinya berdarah. Dan di sini Randall meminta maaf karena pada waktu itu sempat kasar pada Elgin. Namun setelah Randall pergi, Elgin pun ternyata mengambil kantung transfusi darah. Dan ternyata foto itu menunjukkan foto kantung darah, sehingga Elgin memasukkan darahnya ke dalam wadah itu. Namun tak lama kameranya kembali mengambil foto. Mungkin saja kamera itu cara si hantu wanita meminta bantuan pada Elgin. Dan ternyata foto itu menunjukkan tempat Fatima sekarang ini, sehingga Elgin pun langsung masuk ke sana. Dan Elgin mengatakan kalau Alice menyuruhnya untuk datang ke sini. Sementara itu, Alice dan Boy dalam perjalanan ke tempat Fatima. Di sini mereka pun tidak akan menyerahkan Fatima pada Donna, sehingga Fatima akan tetap di hutan. Namun ketika sampai mereka pun sangat amat terkejut karena Fatima telah menghilang. Fatima! Where are we going? Fatima! Sementara Elgin mengajak Fatima ke ruang bawah tanah, di mana Elgin mengatakan kalau Alice sudah menunggu Fatima di bawah sana. Dan Elgin pun menyuruh Fatima untuk masuk ke dalam kamar itu. Di sini Fatima pun yang takut mencoba memanggil Alice. Namun tentu Alice pun tidak ada di sana, sehingga Fatima berniat akan kembali ke hutan. Alice? I'll wait for him. Namun Elgin menahannya dengan mengatakan kalau Fatima harus tetap di sini, karena di tempat inilah Fatima akan melahirkan. Mungkin sekarang Fatima mengira dirinya tidak hamil. Namun Elgin mengatakan kalau Fatima sedang hamil, namun bayinya bukanlah milik Fatima. Akan tetapi Fatima tidak percaya dan mencoba untuk pergi dari sini. Namun tak lama Fatima merasakan sakit pada perutnya. Dan sambil meminta maaf, Elgin pun langsung memasukkan Fatima ke dalam kamar itu. Sementara itu, Alice dan Boy masih berusaha untuk mencari Fatima. Mereka sangat khawatir pada Fatima karena di luar sana sangat berbahaya. Dikarenakan tak lama lagi malam akan datang. Sehingga mereka memutuskan untuk pulang dan akan melanjutkan mencari Fatima besok pagi. Dengan harapan Fatima baik-baik saja. Namun tak lama penyakit Parkinson yang Boy derita kembali kambuh. Hal itu sempat membuat Boy kesulitan untuk berjalan. Di lain tempat, Fatima hanya menunggu di kamar ruang bawah tanah, karena Elgin mengunci kamarnya agar Fatima tidak kabur.
Dan Elgin yang tahu tentang kondisi Fatima memberikan darah untuk Fatima minum. Namun Fatima tidak ingin meminumnya. Tak lama Elgin datang membawa barang yang Fatima butuhkan. Dan di sini Fatima mengatakan bahwa dia dapat melihat hantu wanita yang sering Elgin lihat. Bahkan Fatima tahu kalau hantu itu meminta pada Elgin untuk mengurungnya di sini. Dan Fatima meminta pada Elgin untuk melepaskannya. Karena apa yang diminta oleh hantu itu hanyalah sebuah kebohongan. Dan apa yang ada dalam perut Fatima mungkin saja akan berdampak buruk pada kita semua. Namun tentu saja Elgin tidak percaya dan menyuruh pada Fatima untuk minum darah itu karena bayi dalam perut Fatima sangat membutuhkan asupan makanan. Dan Elgin hanya ingin membantu Fatima termasuk semua orang agar bisa pulang karena hantu itu berjanji akan menunjukkan jalan untuk pulang. Oleh karena itu si hantu meminta pada Elgin untuk menjaga Fatima sampai bayinya lahir. Sementara itu, Alice dan Boy telah sampai di kantor Sheriff. Alice yang khawatir pada ayahnya mengajaknya untuk pergi ke tempat Christy. Namun Boy menolaknya karena Christy sudah tahu tentang penyakitnya. Dan Boy hanya butuh istirahat. Di tempat lain, Victor, Sarah, dan Tabitha masih di gereja. Victor mengatakan mungkin saja dengan mengingat masa lalunya akan membantunya menjadi lebih baik. Namun hal itu justru malah menimbulkan rasa sakit. Karena sang ibu meninggal akibat dirinya. Dan anehnya ketika Tabitha menyentuh Victor, Tabitha dapat merasakan sesuatu. I can't help anyone. Sarah pun tahu saat Tabitha menyentuh Victor, Tabitha dapat merasakan sesuatu. Namun tak lama Kenny datang untuk mengatakan kalau sekarang ini Julie ada di tempat Christy. You need to get out to the clinic. What? Yeah. Di sini Julie pun sedang diperiksa oleh Christy. Karena Ethan mengatakan pada saat itu Julie sempat mengalami kejang. Namun Christy mengatakan kalau Julie dalam keadaan baik. Julie pun menjelaskan pada saat itu hanya masuk ke dalam bangunan yang runtuh. Dan tiba-tiba tubuhnya mengalami kejang, namun Julie tak ingat apapun. Namun tak lama Tabitha pun datang yang sangat khawatir pada Julie. Hi, Mom. I'll be right back. Okay. Dan lagi-lagi Randall kembali mendengar suara serangga yang membuat kepalanya sangat kesakitan. Namun suara itu pun menghilang saat Jim datang untuk bertemu dengan Randall. Di sini Jim bertanya apa yang kamu lakukan di hutan bersama dengan Julie. Randall mengatakan kalau kemarin Julie ingin belajar mobil. Namun sesuatu terjadi yang membuatnya berhenti di tengah jalan. Dan tanpa sengaja menemukan bangunan itu di tengah hutan. Randall pun punya firasat buruk tentang bangunan itu sehingga mengajak Julie untuk pulang. Bahkan saat Julie mengajaknya untuk kembali, Randall menolaknya karena berpikir tempat itu sangat berbahaya. Van and teach a kid how to drive. I don't accept that. Singkat waktu, malam pun dingin. Awalnya Donna pun akan mengatakan tentang Fatima pada warga koloni. Namun Donna tak jadi melakukannya karena teringat dengan ulang tahun dari Fatima. Dan hal itu membuat Donna merasa sedih. Sementara itu, Boy mengatakan saat di kandang bersama dengan Ibu Kenny, dirinya diikat oleh si makhluk dan dipaksa untuk melihat Ibu Kenny yang dimakan oleh mereka. Alasannya agar Boy berhenti untuk mencari jalan pulang. Dan mungkin alasan Fatima menghilang adalah rencana dari tempat ini. What if this thing with Fatima? Di sini makhluk itu berusaha memancing Boy untuk keluar. Namun Boy yang biasanya santai kali ini sangat kesal pada si makhluk. Namun untungnya Alice pun ada di sana dan berusaha untuk menenangkan ayahnya. Di lain tempat, Jim mengatakan pada Tabitha kalau Ethan sangat panik saat melihat Julie. Tabitha mengatakan hal itu sangat wajar, karena Ethan telah berusaha untuk menolong kakaknya. Dan Jim pun yang merasa bersalah meminta maaf pada Tabitha. Sementara itu, Sarah pun yang sedang di rumah, tiba-tiba saja dapat kembali mendengar suara aneh yang membuatnya sangat ketakutan. Karena cukup lama Sarah tidak pernah mendengar suara itu lagi. Dan kali ini suara itu pun kembali datang. Singkat waktu, pagi pun datang. Elgin kembali datang ke ruang bawah tanah untuk melihat Fatima. Dan Elgin sangat waspada karena tempat ini tak jauh dari desa. Sedangkan Fatima berusaha mencabut besi yang akan Fatima gunakan sebagai senjata. Dan di sini perut dari Fatima pun mulai membesar. Tak lama Elgin datang dan merasa senang karena perut Fatima mulai membesar. Namun Fatima yang kesal langsung menyerang Elgin dan berusaha untuk kabur. Namun ya apalah daya, Fatima pun gagal melakukannya.
Sementara itu, Alice pun yang sangat khawatir pada Fatima akan pergi untuk mencarinya. Namun Boy mengatakan tempat ini sangat luas dan akan sangat sulit untuk mencari Fatima jika hanya kita berdua. Oleh karena itu, Boy akan meminta bantuan pada orang-orang untuk mencari Fatima. Namun masalahnya Donna akan mengatakan pada orang-orang kalau Fatima yang telah melakukannya, sehingga akan sulit bagi Boy untuk meminta bantuan pada mereka. Hingga tak lama Sarah datang, dan ternyata Sarah tahu kalau Fatima telah menghilang. Hal itu membuat Alice sangat kesal pada Sarah, tapi Boy menahannya. Sarah mengatakan kalau dia dapat kembali mendengar suara di kepalanya, di mana suara itu banyak orang yang tertawa pada Fatima. Bahkan suara itu pun mengatakan kalau Fatima tidak pergi sendiri, tapi ada seseorang yang telah menculiknya. Saat ini Fatima sendirian bahkan sangat ketakutan, dan Sarah pun yakin tempat itu tak jauh dari sini, tapi Sarah tak tahu ada di mana. Suara itu juga mengatakan kalau Boy tak akan menemukan Fatima tepat waktu. I want you to know that she's close. For the first time since the ruins. They know you won't find her in time. Di tempat lain, Jim bersama keluarganya pergi ke restoran untuk sarapan. Dan sekarang restoran ini pun dijalankan oleh Bacta, karena Bacta ingin berguna bagi semua orang. Sementara itu, Victor membuang barang yang telah dia simpan, karena barang itu hanya membuat Victor kembali ingat dengan masa lalunya yang sangat menyakitkan. I thought they could help. Victor, what's going on? Let's put that down. Hal itu sempat membuat mereka sangat panik melihat Victor mengambil sebuah kampak, sehingga Kenny mencoba untuk menenangkan Victor. Namun Victor mengatakan tidak akan menyakiti siapapun, karena dia hanya ingin menebang pohon yang ada di hutan. Di tempat yang sama, Donna mengatakan pada Boy bahwa dia tidak akan mengatakan pada siapapun tentang Fatima. Tentu hal itu membuat Boy merasa tenang, sehingga Boy dapat meminta bantuan pada semua orang untuk mencari Fatima. Karena Sarah mendengar suara yang mengatakan kalau seseorang telah menculik Fatima. Sementara itu, Tabitha mencoba untuk bertanya pada Julie apa yang telah terjadi. Namun untuk sekarang Julie pun tak ingin mengatakan tentang tempat itu. Di sini Donna dan Boy mengumpulkan semua orang di depan restoran. Donna mengatakan kalau Fatima telah menghilang dan sangat yakin ada seseorang yang telah menculiknya. Oleh karena itu, Boy meminta pada mereka untuk ikut membantu mencari Fatima. Tentu saja mereka pun bersedia untuk mencarinya, karena Fatima orang yang sangat baik. Namun mereka tak boleh mencari Fatima sendirian karena hal itu sangat berbahaya. Tabitha pun mengajak Julie untuk mencari Fatima, dan Jim pun akan pergi dengan Ethan. Sementara itu, si kampret Elgin yang watados mengajak Alice untuk mencari Fatima. Tentu saja agar Alice tak mencari Fatima ke ruang bawah tanah. Yeah, I'd appreciate that. Di sini Donna pun mencari Fatima bersama dengan Acosta. Namun Acosta merasa bingung kenapa Boy tahu kalau Fatima tidak jauh dari desa. Donna pun mengatakan kalau Sarah yang telah mengatakan tentang hal itu pada Boy. Acosta pun yang mendengarnya sempat tidak percaya, dikarenakan Sarah pernah berniat untuk membunuh Ethan. Namun Donna tak punya waktu untuk menjelaskan semuanya tentang Sarah pada Acosta. Di lain sisi, Boy mengatakan kalau penyakitnya semakin memburuk, bahkan sempat kesulitan untuk berjalan. Oleh karena itu, jika Boy tak dapat berjalan lagi, Boy meminta pada Kenny menggantikannya untuk menjaga warga desa, karena Boy sangat percaya pada Kenny. Sementara itu, Jed membuat pohon botol dengan harapan akan mendapat sebuah petunjuk. Tak lama, Jed pun melihat hantu Christopher bersama dengan Jasper. Namun di sini Jed pun tak takut lagi, karena sudah terbiasa melihatnya. Try something new, cause Well, let me read. Tak lama Henry datang dan bertanya dengan siapa Jed berbicara. Namun Jed pun tidak menjawabnya. Henry mengatakan kalau sekarang semua orang sedang mencari Fatima yang telah menghilang. Oleh karena itu, Henry pun mengajak Jed untuk mencari Fatima. Sementara itu, ternyata Victor ingin menebang pohon botol itu karena dia merasa sangat kesal. Stop! You can't do that. Tak lama anak itu pun datang dan melarang Victor untuk melakukannya, dikarenakan pohon itu sangat amat penting. Victor pun bertanya kenapa kamu tidak membantunya. Anak ini mengatakan kalau dia pernah membantu Christopher, namun hasilnya semua orang pun malah mati. Oleh karena itu, si anak meminta pada Victor untuk berusaha sendiri mencari jalan pulang. Tentu Victor merasa bingung harus melakukan apa. Dan anak ini pun hanya mengatakan asal jangan menebang pohonnya. Come back! You'll come back. Sementara itu, Henry pun mengatakan tentang Victor pada Jed. Dikarenakan Henry merasa kalau Victor tak ingin bersamanya.
Jin mengatakan kalau Victor telah bertahan hidup di sini selama bertahun-tahun dan tentu butuh waktu bagi Victor untuk kembali bersama dengan ayahnya. Di lain tempat, Alice pun sangat khawatir pada Fatima dan Elgin pun mencoba untuk menenangkan Alice. Karena dalam hati Elgin tak ingin kalau Alice berhasil menemukan Fatima. Dan Elgin hanya mengatakan kalau Fatima akan baik-baik saja. Mungkin sekarang Fatima sedang mencoba untuk membantu mencari jalan pulang. Namun tetap saja Alice merasa tidak tenang. Sementara itu, Jim dan Ethan pergi ke mobil mereka yang terbalik saat pertama kali datang ke sini. Namun tak lama mereka pun mendengar suara Thomas dari radio mobil. Namun Ethan tahu kalau itu bukanlah Thomas, sehingga meminta pada ayahnya agar jangan percaya. Dad, please don't leave me alone. It's not him. Di lain tempat, Julie dan Tabitha mencari Fatima di mobil tempat Victor menyimpan barang-barangnya. Namun tentu saja mereka pun tidak akan menemukan Fatima. Dan Julie pun mengatakan ketika dirinya mengalami kejang. Julie ada di sebuah ruangan dan bertemu dengan seseorang. Namun ketika pergi dari ruangan itu, Julie pun ada di sebuah goa yang sangat gelap dan mendengar suara ibunya bersama dengan Victor. Sehingga Julie pun berusaha untuk mengejar suara itu. Namun suara itu semakin menjauh. Bahkan Julie mendengar suara anak-anak yang berkata Angkowi. Namun tak lama Tabitha kembali melihat hantu anak itu yang meminta pada Tabitha untuk mengikutinya. Tentu Julie pun merasa heran karena dia tak bisa melihatnya. She was, I don't know. Come on. Come on. Sementara itu Fatima merasakan sakit pada perutnya dan tidak sengaja menemukan sebuah pintu yang terkubur dengan tanah. Sehingga Fatima pun yang merasa penasaran langsung menggalinya. Kemudian Fatima mencoba untuk membuka pintunya. Namun karena pintunya sangat besar, Fatima pun tak bisa membukanya. Ditambah lagi Fatima pun harus menahan sakit pada perutnya. Hingga tak lama Fatima melihat si hantu wanita. Kemudian hantu wanita itu mulai mendekati Fatima dan menyuruh pada Fatima untuk diam. Namun karena Fatima terus saja berteriak, si hantu wanita langsung menutup mulut Fatima dengan tangannya. Dan ternyata hantu anak itu membawa Julie dan Tabitha ke ruang bawah tanah tempat Fatima berada. Dan karena pintunya terbuka, Tabitha pun langsung masuk ke sana. Namun ketika menyentuh pintunya, Tabitha dapat merasakan sesuatu. Victor? Dan ternyata di sana sudah ada Victor yang sedang mengenang masa kecilnya. Dikarenakan di tempat inilah sang ibu meninggalkan Victor bersama dengan adiknya. Dan di malam itulah semua orang telah meninggal. Tabitha pun langsung memeluk Victor. Namun anehnya hal itu membuat Tabitha dapat melihat ketika ibu Victor memeluk Victor bersama dengan adiknya. Bukan hanya itu saja, Tabitha pun dapat melihat ketika ibu Victor mencari pohon botol. Namun saat berhasil menemukannya, makhluk itu pun datang dan langsung membunuh ibu Victor. Tentu saja hal itu membuat Tabitha sangat amat ketakutan. Sementara itu, Boy dan Kenny masih belum menyerah untuk menemukan Fatima. Dengan membuat sebuah peta yang mungkin saja Fatima ada di sana. Tak lama Alice datang sambil mengatakan mungkin saja Elgin tahu di mana Fatima. Itu karena Elgin berkata kalau Fatima akan baik-baik saja. Jadi Alice tak perlu khawatir. Alice juga berpikir mungkin saja Elgin yang telah menculik Fatima. Mendengar hal itu, Boy menyuruh pada Alice dan Kenny pergi ke rumah koloni untuk memastikan kalau Elgin tidak pergi. Sementara Boy akan pergi untuk bertemu dengan seseorang. Go. Di lain tempat, Fatima pun masih ada di ruang bawah tanah. Dan sekarang perutnya semakin membesar. Bahkan sekarang ada sesuatu yang bergerak dari dalam perutnya, yang membuat Fatima sangat kesakitan. Sementara itu, saat Ethan dan Jim pulang, Victor sudah menunggu mereka dan mengatakan kalau Tabitha sempat terjatuh. Jim pun langsung melihat keadaan Tabitha. Sedangkan Julie mengajak Ethan untuk pergi ke restoran. Di sini Tabitha mengatakan saat di ruang bawah tanah, di mana dirinya ingat di mana ibu Victor meninggalkan Victor untuk mencari pohon botol. Namun makhluk itu yang bernama Smiley membunuh ibu Victor. Dan anehnya Tabitha dapat merasakan apa yang dirasakan oleh ibu Victor, seolah itu adalah Tabitha. Kemudian Jim bertemu dengan Jay dan ingin meminta maaf padanya atas perkataan Jim pada waktu itu.
Sekarang Jim pun percaya kalau Jade dapat menjaga keluarganya. Oleh karena itu, Jim meminta agar Jade menemui Tabitha. But the truth is, I think you might. Di sini Tabitha menjelaskan semuanya pada Jade tentang apa yang dilihat olehnya, di mana hantu anak itu meminta Tabitha untuk pergi ke ruang bawah tanah. Dan di sana Tabitha dapat melihat masa lalu dari ibu Victor. Mendengar hal itu, Jade mengajak Tabitha untuk pergi ke tempat di mana Tabitha melihat hantu anak itu. Sedangkan Henry bertemu dengan Victor dan bertanya tentang Jasper. Victor mengatakan ayahnya benar kalau Jasper hanyalah sebuah boneka dan tidak bisa bicara. Kemudian Victor ingin mengajak ayahnya untuk melihat sesuatu. And then we'll be done. Okay. We're here? Dan ternyata Victor mengajak ayahnya ke makam ibu dan juga adiknya. Tentu hal itu membuat Henry sangat sedih. Victor mengatakan alasan ibunya meninggal karena Victor telah mengatakan apa yang dikatakan oleh hantu anak pada ibunya. Andaikan saja Victor tidak mengatakan tentang hal itu, mungkin saja sampai sekarang ibunya masih hidup. Namun Henry pun tidak menyalahkan Victor, karena pada waktu itu Victor masih kecil. Sementara itu ternyata Boy bertemu dengan Sarah, dan Boy meminta pada Sarah untuk ikut dengannya ke rumah koloni, karena mungkin saja Elgin tahu di mana Fatima sekarang ini. Acting strange. We all get to go home. What the hell's going on? Tak lama Donna bertemu dengan mereka dan bertanya kenapa Elgin tidak boleh pergi. Namun Boy pun tidak menjawabnya dan meminta pada Donna untuk mengosongkan rumah koloni. Sedangkan Elgin berniat akan pergi untuk bertemu dengan Fatima. Namun ya apa boleh buat, Boy yang datang mencegah Elgin untuk pergi dan menyuruhnya untuk masuk ke kamar Donna. Di sini Boy menemukan pakaian dan juga kamera di tas Elgin dan bertanya kemana Elgin akan pergi, namun Elgin hanya diam saja. Kemudian Boy bertanya pada Elgin di mana Fatima. Elgin mengatakan kalau hantu wanita menyuruh Elgin untuk tidak mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Karena apa yang Elgin lakukan tidak berniat untuk menyakiti Fatima. Justru Elgin ingin menolong semua orang. Dan Elgin pun sangat percaya pada hantu wanita itu. Karena jika bayi Fatima lahir maka kita semua akan pulang. Boy pun mengatakan kalau Fatima tidak hamil. Dan apapun yang ada dalam perut Fatima bukanlah manusia. Bahkan Sarah mengatakan tempat ini tak pernah memberikan apapun pada kita, melainkan mengambil apa yang kita punya. Di mana pada saat itu ada yang mengatakan pada Sarah untuk membunuh anak kecil agar kita bisa pulang. Awalnya Sarah percaya akan hal itu, namun hasilnya malah bernasib buruk. Elgin pun mengatakan kalau Sarah dan dirinya berbeda, karena Elgin tidak mengorbankan siapapun. Tentu saja hal itu membuat Alice sangat marah, karena tak ada jaminan Fatima akan selamat. Dan Sarah pun sangat yakin kalau Elgin tidak akan mengatakan di mana Fatima. Karena Elgin sangat percaya pada hantu itu, sehingga Boy pun terpaksa akan menyiksa Elgin agar mengatakan di mana Fatima. Kemudian Boy pergi ke gudang mengambil alat untuk menyiksa Elgin. Namun tak lama hantu Bapak Country pun datang dan mengatakan apakah yakin Boy akan menyiksa Elgin. Karena tentu Elgin berpikir apa yang dilakukannya untuk kebaikan semua orang. Namun Boy pun malah akan menyiksanya. Push comes to shove, you're no different than anyone else. I'll do the best I can. You're gonna be from now on. Sementara mereka telah sampai di tempat Tabitha melihat hantu anak kecil itu. Jade mengatakan mungkin tempat ini berhubungan dengan hantu anak itu. Karena pada saat itu Jade melihat 7 hantu anak kecil di goa yang sedang berbaring. Bahkan di sana Jade melihat simbol yang sering dilihatnya. Artinya hantu anak itu ingin Tabitha dan Jade menolong mereka. Namun mereka pun tak tahu harus melakukan apa. Dan petunjuk yang belum mereka pecahkan adalah angka yang ada di pohon botol. Di mana Tabitha sangat yakin kalau angka itu sangat penting. Jim mengatakan mungkin saja angka itu sebuah tangga nada. Karena musik adalah bahasa internasional. Dan tentu semua orang sangat suka dengan musik. Music is the universal language. My mom was a piano teacher. She used flats and the sharp. Teacup, you are a... Tentu hal itu membuat Jade sangat senang. Dan meminta pada Jim untuk mengambil biola milik Victor di rumahnya. Sementara Jade dan Tabitha akan pergi ke bar untuk mengumpulkan semua angkanya. We need to get to the bar. You need to go to your house. I kept stealing it. Just meet us at the bar. Come on, people, let's go. Sementara itu lagi dan lagi, Renal pun kembali mendengar suara serangga yang membuat kepalanya sangat kesakitan. Sehingga Renal masuk ke dalam dan mengambil alat pacu jantung, di mana Renal akan menggunakan alat itu pada kepalanya yang sangat amat kesakitan. Namun Mary melarangnya karena hal itu akan menghancurkan kepala Randall. Kemudian Christy memberikan obat tidur pada Randall. Namun hal itu membuat Christy semakin aneh dengan tingkah Randall.
Sehingga Christy meminta pada Mary untuk mengatakan apa yang telah terjadi saat Mary bermimpi buruk. Namun Mary pun tidak menjawabnya. Sementara itu Boy telah memutuskan akan tetap menyiksa Elgin agar mengatakan di mana Fatima. Dan Boy pun akan melakukannya sendiri. Sehingga meminta pada mereka jangan ada yang masuk. Kenny mengatakan kalau Elgin anak yang baik. Namun Boy pun tidak peduli dan akan melakukannya. She may be running out of time. Elgin mengatakan sebenarnya ingin memberitahu di mana Fatima. Namun Elgin tak bisa melakukannya. Tentu Boy paham sehingga dia akan menyiksa Elgin. Namun tak lama kameranya kembali mengambil foto. Dan Elgin pun mengatakan dengan cara inilah hantu wanita itu bicara dengannya. Mungkin saja hantu itu juga ingin bicara dengan Boy. Dan ternyata foto itu adalah rumah Boy yang ada di luar sana. Elgin pun penasaran foto apa yang telah Boy lihat. Boy mengatakan kalau itu foto rumahnya. Tentu hal itu membuat Elgin semakin yakin kalau apa yang dilakukannya akan menemukan jalan pulang untuk kita semua. Namun Elgin tetap saja tidak ingin mengatakan di mana Fatima. Sehingga dengan terpaksa Boy pun langsung saja menyiksa Elgin. Acosta pun yang mendengar suara Elgin langsung naik ke atas untuk melihatnya. Dan tentu Acosta sangat terkejut melihat Boy yang telah menyiksa Elgin, sehingga meminta pada Boy untuk melepaskan Elgin. Sementara Jed bersama Tabitha sedang mengumpulkan semua angka itu. Namun mereka tidak tahu urutan tangga nadanya. Dan Jed yang paham dengan tangga nada mencoba sebisa mungkin untuk membuat sebuah lagu atau musik. Found it. Tak lama Jim datang dan meminta pada Jed jangan menyanyikan lagu di sini. Karena Boy pernah mengatakan tentang musik yang telah menjebak Julie, Randall, dan juga Mary. Sehingga Jim mengajak Jed untuk memainkan musiknya di hutan. Dan Tabitha mengatakan sebaiknya memainkan musiknya di tempat pohon botol. Sementara Julie mengatakan saat masuk ke dalam bangunan runtuh itu, Julie pun merasa telah kembali ke masa lalu. Dan berpikir mungkin dengan kembali ke tempat itu lagi akan merubah masa lalu. Dengan menolong Ibu Kenny bahkan Thomas. Namun Ethan mengatakan kalau kamu tak dapat merubah apapun, meskipun telah kembali ke masa lalu. Sementara di rumah koloni, Sarah yang melihat Boy sedang berdebat dengan Acosta langsung masuk ke tempat Elgin, di mana Sarah meminta pada Elgin untuk mengatakan semuanya. Karena jika tidak maka Sarah akan membuat Elgin sangat menderita. Sarah pun mengatakan kalau Boy orang yang sangat baik, dan Sarah tak ingin kalau Boy kehilangan jiwanya dengan menyiksa Elgin. Sehingga Sarah pun akan menggantikan Boy untuk melakukannya. I've already given it mine. Shit. Oh. Mereka sangat amat terkejut melihat Sarah yang telah menyiksa Elgin dengan sangat sadis. Di mana Sarah menusuk mata Elgin menggunakan sebuah obeng. Dan Sarah mengatakan kalau sekarang Fatima ada di ruang bawah tanah. Di lain tempat mereka pun telah sampai di pohon botol. Dan Jed pun langsung memainkan biolanya. Dan tak lama para hantu anak pun datang. Tabitha dan Jed pun dapat melihat mereka, namun Jim tak bisa melihatnya. Kemudian hantu anak itu menghampiri Tabitha dan mengatakan, Ankui. Tabitha dan Jed baru sadar kalau Angkowi adalah ingatan. Di mana Tabitha dan Jed mendapat ingatan tentang tempat ini. Namun Tabitha tak ingin mengatakan apapun dan langsung pergi. Namun Jim meminta pada Tabitha untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Tabitha mengatakan kalau hantu anak perempuan itu adalah anak mereka di kehidupan sebelumnya. Di mana Jed adalah reinkarnasi dari Christopher. Sedangkan Tabitha reinkarnasi dari Ibu Victor. Itulah alasannya kenapa mereka dapat melihat apa yang telah terjadi pada tempat ini. Sehingga Tabitha dan Jed pun harus menolong hantu anak itu. Karena Christopher dan Ibu Victor telah gagal melakukannya. Jed dan Tabitha adalah orang tua seperti makhluk itu yang telah mengorbankan anak mereka. She was our daughter. Sementara Fatima pun yang merasa sangat kesal melemparkan toples yang terdapat darahnya. Di mana Fatima akan menggunakan serpihan kacanya untuk menusuk perutnya. Karena Fatima sangat yakin apa yang ada dalam perutnya bukanlah manusia. Namun tak lama si hantu wanita datang. Dan mengarahkan kaca itu pada leher Fatima. Karena dia akan melakukan apapun untuk menjaga bayinya. Hingga tak lama Fatima pun merasakan sangat amat sakit pada perutnya. Kemudian hantu wanita itu membantu Fatima untuk melahirkan. Dan di saat yang sama pintu itu pun terbuka dengan sendirinya.
Namun ternyata yang dibawa oleh hantu itu bukanlah seorang bayi, melainkan sebuah gumpalan daging yang penuh dengan darah. Dan hantu wanita pun masuk ke dalam pintu itu. Sementara itu, Alice, Boy, dan Kenny langsung pergi ke ruang bawah tanah untuk menolong Fatima. Dan mereka pun berharap kalau Fatima akan baik-baik saja. Fatima mengatakan kalau hantu wanita telah mengambil apa yang ada dalam perutnya. Dan dia pun pergi ke ruang bawah tanah itu. Boy yang penasaran berniat akan masuk ke dalam dan menyuruh pada mereka untuk pergi dari sini. Namun Fatima mengatakan pada Alice kalau makhluk itu dulunya manusia sama seperti kita. Mereka sengaja mengorbankan anaknya karena sesuatu akan menjadikan mereka hidup selamanya. Di sini Boy melihat hantu wanita itu meletakkan gumpalan daging itu di tanah. Dan para makhluk pun sangat antusias untuk melihatnya. Bahkan mereka merasa sangat senang karena sesuatu akan kembali lahir. Dan ya, tanpa diduga, ternyata makhluk yang pernah dibunuh oleh Boy kembali hidup, yaitu Smiley, dengan cara kembali lahir dari perut Fatima. Tentu saja Boy pun yang melihatnya sangat amat terkejut. Dan apa yang dikatakan oleh Boy ternyata memang benar. Kalau yang ada dalam perut Fatima bukanlah manusia, melainkan monster. Sementara itu, Jim bertemu dengan Julie yang terlihat sangat panik, di mana Julie mengalami luka pada pipinya. Dan Julie mengatakan kalau kita harus pergi sekarang juga, karena tempat ini tak aman lagi bagi kita. Dan sesuatu yang sangat amat mengedankan sekali akan terjadi, karena ternyata Julie telah merubah ceritanya. Itu artinya Julie pun telah kembali ke masa lalu dan merubah semua ceritanya. Namun tak lama mereka melihat seorang pria berbaju kuning, di mana orang ini pernah bicara dengan Jim di season yang pertama, agar Tabitha tidak menggali tanah di rumahnya. Dan tanpa ampun orang ini pun langsung membunuh Jim. Itu artinya orang ini adalah monster. Namun anehnya sekarang mereka dapat keluar di siang hari. Dan season ketiga pun tamat cuy. Ending yang sangat-sangat mengedankan sekali. Dan pastinya akan ada season yang keempatnya, dengan jalan cerita yang pasti akan sangat menegangkan. Oke, sedikit penjelasan aja cuy, di mana Julie telah pergi ke masa lalu untuk merubah semuanya agar tidak terjadi. Dan Julie yang bertemu dengan Jim adalah Julie dari waktu yang berbeda, atau Julie dari masa depan, karena rambutnya sangat berbeda. Dan apa yang telah Julie lakukan telah merubah semuanya, karena sekarang si makhluk dapat keluar di siang hari untuk mencari makan. Dan tentu hal itu akan membuat mereka untuk bertahan hidup semakin amat sulit. Ya udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subrek. Arigatou gozaimasu. Gambate. Was.